Di dinas mana, dinas WhatsApp mana, kau kasih datanya. Makanya kutanya sama kalian, apakah mengambil dosa dengan cara itu membunuh? bukan orang-orang yang percaya kepadanya, melainkan orang kaum Farisi. Yesus berkata, kalian berkata, Tuhan kalian sama kalian senada bahwasanya Yesus menghapus seluruh maka dirinya dengan manusia. Allah. Makanya orang Farisi sama orang-orang ahli Taurat pada zaman itu dia menganggap Yesus itu menghujat Allah. Makanya diberikan hukuman mati, yaitu disalibkan. Nah, tunggu. Tentara Romawi itu manusia enggak? Hah? Bang, jawabannya gini. Ayo, dengar jawabannya. Lex, dengar jawabannya. Lu buat kedatangan Yesus ke dunia itu Kalian udah ribuan kali nanya sama aku. Gak gini dulu, kalian sekarang tanya, Muhammad datang ke dunia gunanya apa? Aku ini giliranku. Tapi kamu setiap kali ditanya nggak pernah jawab. Setiap kali semua pertanyaan nggak pernah kamu jawab. Udah ratusan kali kujelaskan sama kalian. Udah ribuan kali kujelaskan sama kalian. Intinya di sini adalah kamu sudah selesai menjawab pertanyaan kamu. Kamu percaya atau tidak itu urusan kamu. Yang penting kamu sudah selesai menjawab ya, Alex. Aduh, udah. Nggak berbobot kalian. Inilah. Alex dengar Alex. Lanjut Malu ini sama agamamu, malu sama usiamu Lex. Mumet kayak gasing, nggak yakin dengan kitabmu, suka usil kitab orang. Aku bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Aku sudah murtad tahun 2016 bersama keluarga dan 3 orang anak. Puji Tuhan, haleluya. Dan ketika aku murtad, Tuhan Yesus memberkati aku. Inilah teman-teman ya, katanya domba-domba yang baik. Jadi seperti ini kelakuannya domba-domba yang baik ini, gitu. Alex, kenapa? Alex, kualitas bentar, Bang. iman Udah, Bang. Kualitas imanmu Lex. Wawasan kualitas imanmu itu dilihat dari cara bicaramu Lex. Kau paham itu? Udah. Jangan kesurupan lah, jangan kesurupan, udah tenang. Aji Nejiwo toko Bicoro. Kau ngerti enggak? Itu pepatah Jawa. Aji Rogo toko Busono, Aji Nejiwo toko Bicoro. Ya, kau ngerti enggak? Belajar itu kalau kamu enggak ngerti. Itu pepatah Jawa. Kamu enggak punya artinya. Udah jangan kesurupan, ya. Udah tenang. Sama usiamu Lex. masalah anak nih. Lex. Sadar itu Lex. Makin berusia tuh banyak sharingnya. Kamu udah. Izin. Aku menasihati Alex. Kalian ratusan kali nanya, ditanya kali. Lex, aku nasihati kamu dengar baik-baik. Jika engkau seorang muslim yang baik, jadilah muslim Indonesia, muslim Nusantara, jangan kayak muslim Arab. Laksanakan sholat 5 waktumu, laksanakan puasamu dengan baik, laksanakan amal ibadahmu dengan baik untuk menunggu sakaratul maut, bukan usik-usik tentang ajaran agama lain, Lex. Enggak penting ajaran agama lain. Sudah enggak kamu udah imani, ngapain kamu utak-atik? Itu nasihat buat kamu, Lex. Itu seperti itu. Karena ajalmu itu sakaratul maut, kamu enggak tahu. Ada turun dia, Bang. Semangat siang, teman-teman. Masuk lagi si muda congor. Kok sampai segitunya sih? Malas gue yang dengan orang congor kayak gini. Diberikan jawaban malah kabur dia. Iya, mengalihkan pertanyaan lain. Kenapa kayak ketakutan kali ya? Santai, relax. Atur napas. Kita diskusi santai, relax. Nggak usah takut, pegangan. Kalau perlu pegangan. Maaf, saya tidak pernah takut dengan manusia. Iya ya. Sedangkan Tuhan aja Anda nggak takut ya kan? Apalagi manusia, benar nggak? Nggak usah jauh-jauh. Iya, kamu ngatain Tuhanmu sebagai anak binatang, kamu nggak takut, benar nggak? Aduh. Mau tanya dong. Benar nggak, bro?
Enggak Nabi benar. Isa udah mati apa belum? Nabi Isanya udah mati apa belum? Nabi Isa alaihissalam berdasarkan Mazmur 91 masih hidup sampai hari ini. Dari Quran. Dari Quran lah. Jangan dari apa? Dari Alkitab kami. Nyontek kau nih. Itu bukan kitab kalian, saudaraku. Itu kitabnya orang Siapa Yahudi yang bilang? Siapa mengatakan. bilang? Mazmur itu kitabnya orang Yahudi. Perjanjian lama itu adalah yang Apa membawanya hubungannya itu dengan Kristen? Musa. Perjanjian Yang lama membawa dengan perjanjian Kristen baru itu hubungannya apa? adalah Yesus Kristus. Perjanjian baru. Gimana lo? Kalau nggak tahu Alkitab nggak usah bahas pasal Alkitab. Juma ini Orang buta menuntun orang buta masuk labang, gitu kali. Akbar, Masya Allah, kesurupan semua ini penyembah dewa Molok. Tenang. Teman-teman sabar ya, sabar. Tenang. Wah, maklum umat Islam pada kemari, nabinya ada di sini. Ya, nabinya ada di sini. Jadi hati-hati. Santai. Teman-teman. Teman-teman jadi hati-hati kalau Relax kalau ya. kita salah ngomong kita di report ya, teman-teman. Santai. Cuma ngomong apa? Gini saya maksudnya, teman-teman gini maksudnya. Yang mau percuma, hadapi ya. saya di sini yang mana coba? Satu aja biar Apa tenang. Mustahil memberitahu manisnya madu kepada lalat ya, karena lalat ujung-ujungnya cari bangke, teman-teman ya. Iya, betul. Semangat. Percuma memberi. Aku dulu lawan Juma. Oke. Satu ekor aja, satu ekor, jangan semua. Biar yang lain bisa mendapatkan edukasi. Satu orang ya. Suruh Juma Lah, bukan kalian domba, katanya ngaku domba. Ingat teman-teman, jangan Katanya buat diri domba. kita berdosa karena Katanya nabi domba. palsu ini. Ya, jangan buat diri kita berdosa karena nabi-nabi palsu. Nabinya Kristen itu siapa, Bang? Bang, Kristen punya nabi, siapa nabinya coba? Juma lagi butuh beras kan? Nabinya orang Kristen siapa? Butuh koin dia di sini. Buang Mau beli beras dia. Maklum, Bos, pejuang rupiah, Pejuang rupiah butuh koin dia. jual agama. Butuh koin dia. Jadi dia ambil semuanya isi Alkitab orang. Butuh koin. Turun dia. Modal congor. Butuh koin. Malu-maluin, oi. Jadi kakak dia kan dari room sebelah tuh nggak dapat koin, jadi lari ke sini. Ini dia Modal turun sendiri. congor. Kahos. Alkitab. Kalau sudah dengar suara sampah dibuang saja. Iya, modal congor aja. Ngerti nggak isi Alkitab? Kecuali dia butuh beras. Butuh koin mau beli beras dia. Butuh koin mau beli beras dia. Iya. Katanya Bang Juma duitnya udah banyak, woi kasihan kalian. Duit dari mana? Jadi kalau banyak duitnya kenapa harus mau cari koin? Aduh. Iya, duitnya dari koin. Ih, malu ah. Donasi, koin-koin, donasi. Abang aku sendiri main kick aja sendirian ya lo. Kalian Bukan berapa banyak dikit nih? dia tuh lari gara-gara mau cari koin. Gimana? Bang, ayo sih naik lagi bang. Karena aku Jangan gitu lah. Kita dialog aja, dialog. Ayo. Buka dialog. Kalah kau dialog sama kami. Gimana? Aduh, Injil kami, Taurat kami, Mazmur kami. Kau hanya modal contek aja. Gimana? Perkara di surga kau cuma bidadari. Harus kau banyain dari sini untuk beli pil kuat nanti di surga. Gimana tuh otak selangkangan? Memalukan, malu. Kristen atau Islam? Karena kan kami mempertanyakan Al-Quran kalian, tapi dia jawabannya pakai Alkitab kami. Kami bingung. Aku turun aja bang. Sini naik bang. Naikin. Takut dia. Kasihan. Nyontek Alkitab orang. Gimana tuh? Hah? Kitab-kitab orang yang mau diceritai. Gimana tuh? Mempertanyakan Alkitab kalian. Quran dong dibahas. Kapan Muhammad disunat? Hah? Tuh, jawab tuh. Kapan Muhammad disunat? Kamu hanya modal iman aja. Mau ikut-ikutan Abraham mana? Hah?
Jadi malu-maluin aja ajaran. sebenarnya Malu kita. Kapan Muhammad disunat? Jawab yang di bawah. Kapan Muhammad disunat? Nah, jawab. Izin. Oh, malu-maluin aja. Oh. Oke, jujur saya, sabar kak, jujur saja ya. Kalau bagi saya itu Juma itu sampah. Betul. Jangan berikan mutiara kepada babi. aku Lebih baik tadi Bang Yubi, ya lebih baik Yubi atau tadi Alex lebih baik itu. Iya, Kalau betul. Juma bagi saya pribadi dia sampah. Ya, kecuali dia butuh beras. Iya. Ya, Butuh beras Kecuali dia dia tuh. butuh beras. Sangkan kemana-mana. dia yang cari donasi. Dia yang cari donasi. Kalau memang dia berterus terang, Bunda, dia butuh Bunda supaya Nona, dikasih Bunda donasi. Nona. Sabar Bunda Bang. Nona, Sumbangan Sabar, kita, sumbangan, Kalau memang dia sumbangan. terus Kalau terang, butuh beras. sabar Kak. Kalau dia butuh Mereka beras, juga- kita siap mereka dihujat. juga Tidak apa-apa, minta kita siapkan jalan room. kok. Mereka juga Karena dari muslimin. awal sampai Ya, akhir betul. hujatan saja dari dia punya mulut. Iya, bongkar tuh Al-Quran. Baru sip. Hah? Kita bongkar kalau ada yang butuh Al-Quran. beras, kalau ada yang butuh beras datang ke saya Bunda. Kalau kasih tahu Bunda, kalau ada yang butuh beras ke saya. Jadi gini, Kita galang tadi kan dana. pertanyaannya kapan Isa mati, ya kan? Tapi dia si Juma itu jawabnya pakai Alkitab kita. Ya, Nah, sangkan sebenarnya- Bu Hardik. Iya, seharusnya. Aduh. Jadi sebenarnya si Juma itu sebenarnya malu-malu tapi mau. Dia sebenarnya malu-malu nih mau masuk Kristen, tapi karena dia banyak sini fans-fans dia, jadi dia jadi malu, gengsinya tinggi. Iya, mau cari koin beli beras. Itu aja Iya, itu. karena banyak fansnya di sini, makanya Ya itu wafat di kedatangan yang kedua itu nanti akhir zaman. Ah, nggak ada Isa-Isa di situ. Mana tahu kok siapa Isa itu? Kalau kau tahu sama Isa itu banyak mujizat. Kalamnya Allah, wujudnya Allah itu. Itu ternyata kau pelajari, bukan selangkangan kau pelajari. Oh, bukan 72 bidadari mau kau pelajari. Oh sabar, Ros. Pelajari kalamnya Allah. Ros, istighfar, Ros, istighfar. Istighfar, Ros. Nari, banyak mujizatnya. Sabar, Kak. Kalamnya Itu Allah. kalau Juma butuh beras atau koin itu sudah ada yang sumbang 10 kilogram beras. Ya, Itu baru kalau menarik. memang butuh terus terang saja, kita siapkan room untuk dihujat. Karena biar dari awal sampai akhir yang keluar dari mulut Juma itu hujatan. Kalau kita nanti gantian menghujat, lapor. Jadi ndak penting dia, itu sampah bagi kami. Benar. jadi Kau jadi tidak usah siapkan room, Kak. Kanona ini si olam ini, semua para olam ini itu kalau udah terpojok mereka apa report Nyanyi besar suaranya. Bahul. Katanya. Sebenarnya gampang sih. Teman-teman saudara gampang. Bang Nona ini Mana dulu kan maju muslim ya Bang otak ya. selangkangan. Ah, gimana? Bang Nona. Dunia lendir. Awas kepleset dunia lendir, oi. Nanti jatuh pecah kepalamu. Siapa nak nolong kau kalau jatuh kau di lendir? Sabar. Ingat kesehatan, ingat kesehatan. Sekarang kalau di Kristen kenapa Yesus itu bisa mati sedangkan dia Tuhan? Yesus kami nggak ada hasil selangkangan, boy. Eda bisa juga mati ya, mati. Ada tulisannya kan, bahwa bisa juga mati dan dibangkitkan. Iya maksudnya kok Tuhan bisa mati gitu? Gitu gimana maksudnya? Kenapa mati Isa? Mati apa hidup si Isa? Di mana Bos, Tuhan tuh tidak bisa dibatasi dengan otak-otak sempit kalian, ya oke? Jadi Tuhan mau mati kayak mau apa kayak itu terserah Tuhan. Nggak nyambung karena sambungan orang ini dunia. Ya, dunia itu. banyak Tuhan istilah. itu abadi atau tidak? Kekal atau tidak Tuhan itu? Pertanyaan saya. Istilah juga 72 Pertanyaan saya, bidadari itu. Allah dengan Nabi Muhammad posisi lebih tinggi mana? dengar. Iya, kan katanya Tuhan. Allah Tapi sama Nabi Muhammad posisinya lebih tinggi mana? ya jawab dulu dong satu-satu. Kan Allah bertanya bersolawat tadi. kepada Nabi. Kenapa Allah bersolawat kepada Nabi? Dengar dulu. Allah adalah zat, Muhammad adalah sifat. Berarti Iya. Allah sama Muhammad setara. Betul, aku ada pitinya juga tuh, ada pitinya juga aku tuh. Nah, Gimana ada yang mampu menjawab nggak kenapa Tuhan bisa mati itu? Penjelasannya gimana? itulah sebabnya. Aduh, parah, malu. Bisa nggak ada yang perlu dijawab dari pertanyaan Anda, Bos? Ya nggak perlu dijawab. Katanya Tuhan itu kekal. Malu, otak lendir. Gimana? Kepleset kau, di lendir kau itu, matilah kau.
Udah poligami aja kak, poligami aja kak, poligami sana, poligami kak. Kalau Yesus itu hanya manusia, wajar bisa mati. Poligami aja kau. Tapi kan ini katanya Tuhan. Ajar sesat kau itu, poligami aja kau sana. Gak usah kau urus. Siapa? Kata siapa? Kata siapa? Saya mau tanya, kata siapa? Kata siapa? Buktikan ada poligami di Kristen. Makanya jelaskan gimana. Kata siapa dulu? Kata siapa dulu? Buktikan, teruji Alkitab kami ya. Kata siapa? Siapa? Dengar. Coba Sekarang saya tanya, Yesus itu Tuhan bukan? Kata siapa? Aduh, nggak usah kau tanya-tanya. Siapa Allah kamu itu aja. Makanya saya bilang, carung gak, kalian tuh ibarat mau meludah ya, sambil dongak ke atas. Ludahnya kena muka sendiri. Buka dulu. Oh, jadi tidak mengakui Yesus Tuhan itu. Kata siapa yang bilang Yesus itu Tuhan siapa? Saya mau tanya. Ada dengar dari Semakin kalian berulah di roomnya Kristen, Keyakinan semakin kalian. ditelanjangi pengajaran Kata kamu itu siapa? aja. Kata siapa? Kami menyiapkan room itu untuk sesama orang Kristen. Makanya aku tanya, Yesus Jawab Tuhan dulu, bukan? kata siapa? Ditelanjangi pengajaran kamu. Kan Kalau keyakinan pertanyaan kalian. Kalau pertanyaan Anda Yesus itu Tuhan buat kami, iya Yesus itu Tuhan. Kata siapa? Anda dengar dari siapa Yesus itu Tuhan? Kasihan Nah, wanita Tuhan- kamu Tuhan hanya kayu kenapa bisa bakar, mati itu? bercocok Jawab dulu, tanam. kata siapa? Weh, gimana tuh? Masih bukan. Makanya bos belajar dulu Quran kalian dengan baik ya, baru Saya belajar bukan sejarahnya. bos, saya hanya bertanya, Tuhan itu bisa mati tidak? Bertanya jangan sok pinter. Jangan Kalau memberikan disamakan. suami Iya, kan kita belum dibagi-bagi dijawab. 5 orang, itu namanya memberikan surga. Kesibukan para lelaki di surga adalah malu saya mengatakannya. Mau dilanjut gak di? Mau dilanjut gak Gak di? ada yang mampu menjawab ya, jadi nih. Kan Gimana? jawab Yesus itu tidak pernah mati. Jangkar Jadi di kayu salib Karena itu tahu mati dia tidak. tuh nggak usah jawab dia nih ya, modal congor juga ini, melebihi dari Orang siapa ini nih? bertanya itu berulang-ulang terus. Padahal udah Iya, terjawab nggak usah dijawab. di grupnya Di sendiri, kayu Pak. salib itu Kalau mati kamu tidak. Kalau kamu ingin bertanya jawabannya, tanya aja sama mereka. Saya sudah berpuluh kali saya menjawab, pusing saya. Kalian itu pura-pura bodoh, benar-benar bodoh kalian beneran. Apa itu bahwa Isa itu mati Baca katanya, ini. tapi Tuhan Yesus ada bilang Oke, apa teman-teman. sini? tidak mati. Bingung kalian itulah. Kesibukan Baca itu, Nah, Bu Nona aja nih jelasin gimana Bu Nona. Baca itu Yubi. Sunat, awak Muhammad aja nggak disunat. Mana tertulis Muhammad Bi, baca Sabar, ini. teman-teman, Yesus sabar, bilang teman-teman. apa dirinya. Hmm? Yesus bilang apa tentang dirinya itu yang biru itu, yang tanda itu. Iya, aku tertanya itu. Iya, tadi kan kamu minta ayahnya Yesus di mana mengaku Tuhan. Ini baca aja ini. Aku Kurang besar tanya, tulisannya, Yesus Kak. itu betul tidak mati di kayu salib itu? Bentar, Tapi aku ambil kasihan lagi juga ayahnya si yang mati Juma di nggak kayu dapat salib. koin Nih, satu nih. pun ya. nggak dapat koin satu pun dari room ini tadi Juma ya. Nggak jadi beli beras sekilo dia ya. Nih. Ini Kasihan pengakuan deh lo. Yesus. Wanita-wanitanya Yesus bilang apa di sini? hanya Jangan Berarti tidak takut. mati ya? Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Itulah Tuhan Yesus kami. Amin. Pengakuan Amin. Yesus bahwa dia Haleluya. sudah pernah Nah, mati. tunjukkan satu mujizat yang dibuat nabimu. Mana ada? 70 tahun. Ada. Baru lendir disediakan 72 Tunjukkan pula di mana dia disunat ayatnya. Gimana yang benar itu bisa mati tidak? Jawab dulu Tadi itu sudah begini. tadi. Oke, teman-teman, kita jawab saja Yubi. Besok-besok jangan tanya lagi ya Yubi, kayaknya sudah bosan loh. Itu terus. Masa itu aja kamu ndak Ya mudeng-mudeng. gimana? Ya. Saya baca Ini Yohanes jawaban 10 terakhir. ayat Ini jawaban 17. terakhir. Iya, teman-teman, ya. Sabar teman-teman. Besok Yohanes 17. Ya mang tahe pasabar jo apa gue ya mang. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi saya ulang ya Yubi. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali.
Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Oke Yubi, sekarang kamu tanya lagi, apakah Bapa dan Yesus itu sama? Saya sudah baca otakmu Yubi. Saya baca ya. Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi Yesus punya perkataan ini ya. Sekiranya kamu mengenal aku ya. Has, turun dulu kakak ya. Oke. Anak sekolah ya. Maju terus ya. Lanjut. Jadi saya ulang lagi ya Ubi. Di sini Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku di sini Yesus. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Oke Yubi, sudah jelas ya? Bapa dan Yesus itu satu. Oke, sepakat ya Yubi? Yubi, where are you? Iya, Yesus itu menyerahkan nyawanya kepada siapa? Shalom semua, shalom. Yubi, sabarkan hatiku. Shalom Abangku, selamat siang Yubi, Abangku. lu kapan pintarnya Yub? Tadi kan saya sudah baca Yubi, jangan pancing marah lah Yubi. Nanti kamu bilang itu ajaran kasih kah? Kasih juga itu menegur dan menghajar, jangan kan salah. tadi dikatakan Yesus menyerahkan nyawanya. Kepada siapa dia menyerahkan nyawanya itu? Yubi, kapan pintarnya Supaya tergenapi. Dia harus menyerahkan nyawanya ya kepada dirinya sendiri. Kepada siapa Supaya ada menyerahkan nyawanya itu? ya sendiri menyerahkan nyawanya, dia harus mati. Saya jawab oleh Kak Nona. Iya, silakan Bang. Silakan Bang. Kayaknya Yesus aku sudah menyerahkan- mulai mumet ini. Yesus menyerahkan nyawanya untuk manusia, Bi. Karena dia mati untuk menebus dosa manusia. Berarti untuk manusia, Bi. Seluruh umat manusia yang mempercayai Yesus mati dan bangkit di atas kayu salib. Amin. Berarti Yubi gak kasihan Anda tidak termasuk ya? Kalau yang nggak percaya berarti nggak termasuk. Iya, nggak termasuk. Tapi untuk Lanjut, semua Bang, lanjut. manusia ya, untuk semua manusia. Tapi yang percaya. Bi, kapan pintarnya sih lu, Bi? Nggak lulus S1-nya lu? Mana Yubi? Turun ya? Itu Cak Ranggu itu Yubi. Sejak ranggut, sejak rungkat. Biasanya lu pakai ente kadang-kadang, Bi. Mana aku lu ente kadang-kadang? Udah di ini kali, udah di benet dia itu tuh, udah di benet. Sudah bisa dipahami kah Yubi? Jadi nyawanya Yesus itu Yubi, selesaikan dulu udah kamu. Dia menyerahkan nyawanya. Habis Yubi pakai wifi yang harga 150 satu bulan untuk satu RT pakai. Bukan Kak Nona, dia numpang wifi dia. Oh. Wifi Yubi kereta api kos-kosan. KAI, KAI bukan KAI. Oh. Hotspot dia Bener gak, Bi? Yubi Sampai nongkrong di Indomaret lagi. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita, ya, untuk orang-orang percaya. Untuk karya penyelamatannya supaya kita tidak mati binasa. Amin Kak Nona. Tidak. Ya, amin. Itu artinya Yubi. Dan dia ternyata hidup kembali 3 hari kemudian. Itulah dia menerima kembali nyawanya. Mengambil kembali nyawanya. Artinya itu Yubi. Karena dia bangkit, mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Itulah ujung-ujungnya tadi rungkap juga. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikum, semangat siang.
habis keliling ya Pak. Semangat siang. Iya, Waalaikumsalam. Pak Juma ini rame ini biasanya. Biasa Nah, aja. Pasukannya banyak nih. Iya, bahasa apa Bang? Sehat, Bang Pak. Juma, tolong Bang Juma Bahas jangan apa aja udah. Bebas udah. Bang Juma. Marong itu dari tadi bahas apa aja? Tadi sih bahas itu Bang. Apakah Allah itu Tuhan gitu? Oh iya. Oke. Kalau yang Ya ada berapa pembahasan sih? Iya. Silakan dulu Pak. Baik. Pak Juma, si Yes. Rion itu loh mau diskusi sama Bapak, si Rion. Aku sih Kan tapi sering. nggak kasih tahu. Oh sering ya. Oh. Kami sering Keselamatan. ketemu di komal-komal sering Iya, dari iya, sejak dulu paham. sering. Iya. Gimana teman-teman? Bahas apa kita? Bebas. Iya, bahas apa aja boleh. Mengalir. Iya, mengalir aja. Aku boleh nanya ini. Iya, silakan Bang. Ya. Gini, kalau di Quran Langsung itu, 25. Gimana? kalau di Quran itu manusia pertama diciptakan itu Adam ya Bang ya? Iya, betul. Iya, Adam ya. Jadi apa fungsi, maksudnya apa tujuan Adam itu diciptakan ke bumi ini Pak? Menurut Quran sendiri gitulah. Kira-kira. Iya. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia Adam alaihissalam beserta seluruh keturunannya, tujuannya adalah untuk menyembah, beribadah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh. Iya. Jadi tujuannya untuk menyembah gitu aja Pak ya. Siap. Jadi setelah hebatnya buatlah orang itu menyembah, terus kenapa orang kan dulu apakah Adam itu kekal apa gimana kalau di Al-Quran itu Bang? Kekal hidupnya gitu. Ya, baik. Jadi gini, Adam di dalam Al-Quran itu ketika diciptakan kemudian dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 bahwa beliau kemudian itu dicipta untuk tinggal di atas muka bumi sebagai khalifah. Nah, bumi ini kan jelas tidak kekal, tapi menuju kepada kepunahan, menuju kepada ketiadaan. Karena dia biologis, dia fana. Artinya Adam memang dicipta, disetting untuk mengisi bumi sebagai khalifah untuk saat-saat tertentu. Artinya ditentukan waktunya gitu. Enggak, yang aku tanya itu maksud saya itu Adam itu hidupnya pertama awalnya kekal abadi apa gimana Pak? Enggak. Dia enggak kekal. Iya, memang peruntukannya itu adalah untuk mengisi bumi gitu, untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Tapi berarti memiliki usia gitulah ibaratnya Pak. Iya, betul. Oh iya, oke ya, itu aja mungkin aku bertanya. Assalamualaikum Bang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebuah ini ya kehormatan bisa naik di sini dan mungkin saya kalau boleh diizinkan untuk memberikan pertanyaan ke Bang Suma ini tentang mungkin apakah hoax atau memang benar ada dalam hadis jika menghina Nabi Muhammad itu ada hukumannya mati yang disepakati ulama, sedangkan menghina Allah Subhanahu wa taala itu bisa diampuni. Itu tanggapan Bang Suma gimana? Bisa bawa hadisnya Bang? Ini hadisnya di saya nggak tahu ini saya apa enggak ini Asyarim Al-Maslul halaman 9 Gimana? Asyarim Al-Maslul halaman 9. Apa itu? Ini sebentar ini. Diketik aja coba Pak, diketik di itu tuh komen itu biar dia bisa baca. Tunggu saya ketik ya. Ya, maksudnya gini, saudara bisa menunjukkan hadisnya di
diriwayatkan oleh siapa gitu. Itu ada di bawah saya ketik. Diriwayatkan oleh ini mungkin ulama ya atau siapa nih? Makanya saya bertanya apakah memang ini benar atau cuman hoax saja ini. Karena saya pernah juga nonton kan debat Christian Prince. Ini juga dibahas nih tentang hadis Asarim tulisannya tuh Bang Zuma tuh. Asarim Al-Musul halaman 9. Itu gini jadi Al-Qur'anul Karim menjelaskan bahwa tidak ada kaidah yang menerangkan secara tegas di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya ada perintah kepada manusia, kepada orang untuk membunuh siapapun yang kemudian menghina Rasulullah Muhammad SAW. Itu tidak ada perintah. Secara jelas dalam Al-Quran itu tidak ada perintah. Cuman dikatakan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. 53 ya. Iya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Satu yang tidak diampuni, yaitu dosa syirik. Sementara menghina Rasulullah itu bukanlah kesyirikan. Berarti dosa itu masih bisa diberi ruang untuk kemudian diberi ampunan oleh Allah. Jadi tidak ada perintah kemudian di dalam Al-Quran ya untuk membunuh orang-orang yang menghina Rasulullah. Yang Al-Quran terangkan dalam surah Al-Anfal malah di data ayat 38, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, maksudnya orang yang ingkar kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, jika mereka berhenti dari kekafirannya, saya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, terkecuali menghina dalam taraf mengajak perang, gitu. Menghina memang mencari tujuannya untuk kisruh. Menghina dalam arti kata memang mencari masalah agar terjadi keributan massal. Tapi kalau menghina atas karena ketidaktahuannya, ya saya katakan sekali lagi bahwa tidak ada penegasan dari Allah hukuman mati terhadap penghina Rasulullah dalam taraf seperti itu. Mohon maaf saya potong ya Bang Sumar. Iya, silakan. Ini Quest As-Sumar 53 tadi yang dikutip. Ini ada saya juga membawa satu ayat Quran ini di surat At-Tahrim ayat 9 kalau nggak salah. Di sini dikatakan, wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Apakah ini tidak kontradiksi dengan Quran As-Sumar 53 tadi yang dikutip Bang Suman nih? Enggak, sama sekali enggak. Karena ini yang dimaksud dalam perintah ini, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina wa'zul alaihim wa hum jahannam wa bi'sal masir. Ini ketika kemudian perintah di Madinah. Ketika kemudian orang-orang kafir dan orang-orang munafik memerangi baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Jadi ada asbabul nuzul, penyebab daripada diwahyukannya wahyu ini, Al-Quran ini, ayat ini. Aku WA Sirion ya Bang Juma ya, nggak apa-apa ya. Iya boleh Bang, boleh. Soalnya nggak enak nanti dikira Bang Juma naik aku nggak ngabarin dia. Dia soalnya pengen diskusi sama Bapak masalah. Oke itu aja Bang Suma, aku penasaran dengan ayat ini. Makasih ya. Sama-sama. Terima kasih penjelasannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Bang Suma. Iya silakan Bang. Ya, mengenai kalau di Kristen itu kan Yesus disalib, Isa tidak disalib. Iya. Ya. Jadi kan ketika Allah mengubah satu manusia lain menjadi serupa dengan Isa, maka semua orang yang di situ tertipu kan? Karena mereka semua melihat sosok Isa yang disalib. Nah, sewaktu Allah menceritakan itu kan pada abad ke-7 ya melalui Al-Quran. Iya. Mengatakan bahwa dia telah mengubah satu manusia lain menjadi serupa Isa sehingga semuanya tertipu.
Ya. Iya, di mana? Apakah Allah lagi bercerita? Ya. Ayatnya di mana? Ayatnya kalau nggak salah An-Nisa 157 ya, mengatakan Isa baik. sosok satu manusia dirubah menjadi serupa Isa. Ya. Iya. Ya otomatis kalau Bang Suma dan saya di situ pasti melihat sosok Isa dong yang disalib. Ya enggak? Belum tentu, Bang. Belum tentu. Ya kalau nggak di situ ya belum tentu melihat. Tapi kalau kita yang di situ pasti melihat sosok Isa yang disalib. Buktinya kan semua orang menulis kalau Isa yang sama Yesus ya. Saya sih bilang nggak sama. Tapi kalau seandainya sama, berarti kita melihat sosok Isa yang disalib dong pasti. Karena kan Allah sudah mengubahnya. Jadi sosok satu orang lain menjadi serupa Isa gitu, Pak. Iya, boleh. Silakan. Ada lagi? Iya, itu aja berarti dulu, berarti konsekuensi logisnya pada detik itu, jam itu, tanggal itu, hari itu, semua orang itu melihatnya tertujunya Isa, gitu loh poinnya di situ. Melihatnya Isa, benar-benar Isa, nggak ada mereka pemikiran lain tadi tukar, nggak ada gitu loh, murni pemikiran mereka Isa. Iya. Ya otomatis mereka yang mencatat itu juga kan nggak salah. Karena apa? Yang mereka lihat sesuai yang mereka lihat, sosok Isa yang disalib. Dan mereka memberitakan ke semua orang juga, ya nggak salah juga. Iya. Terus yang kita permasalahkan apa, Bang? Nah, Ya, silakan kira-kira- pertanyaannya Bang Melcik. Ya, kira-kira waktu Allah menceritakan cara dia mengubah satu manusia lain sehingga semua manusia di situ tertipu, apakah dia lagi bercerita jujur gitu? Soalnya dia lagi berceritakan ketidakjujuran dia dengan cara mengubah satu manusia lain menjadi serupa Isa. Iya. Oke, saya jawab ya. Jadi Al-Qur'an menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi sebenarnya kata Allah, mereka itu sebenarnya tidak menyalib, tidak membunuh. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya kalau kaidah Quran, misalnya orang-orang yang ada pada masa itu menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam itu disalib. Ya tanggapan mereka udah Nabi Isa mati disalib, udah selesai. Nggak ada masalah kan? Ketika yang mereka sangkakan mati itu Nabi Isa alaihissalam, mereka pulang ke rumah udah selesai, nggak ada masalah. Yang masalah ini adalah kemudian ketika ada ajaran yang muncul menganggap yang disalib ini menjadi Tuhan. Nggak ada masalah dengan Al-Quran. Ketika dikatakan wa ma qatalu wa ma Itu salabu. yang menulis Pak, yang menulis sejarah kan cuma dua macam. Orang Kristen yang menganggap Yesus itu Tuhan, dan orang yang bukan Kristen yang menganggap Yesus bukan apa-apa, bukan Tuhan, bukan juga Nabi, bukan Rasul. Iya. Jadi cuma dua macam situ, Pak. Iya, betul Bang, betul. Jadi yang menganggap Nabi Isa itu bukan Nabi, bukan Rasul, kan nggak ada masalah tuh. Ketika terjadi prosesi penyaliban, udah final, udah selesai. Nabi Isa Ya, dibunuh, selesai. Nabi Isa disalib, selesai, nggak ada masalah. Nah, Ya, betul, selesai. yang bermasalah kemudian ketika muncul ajaran-ajaran yang datang belakangan, mengambil kondisi ini dan menjadikan yang disalib itu bangkit dari hari ketiga dan menjadi Tuhan. Itu yang jadi masalah. Dan itu tidak ada kaitannya yang masalah juga. dengan kejadian ini. Setuju, Bang. Yang masalahnya juga, Pak. Setuju. Yang masalahnya juga, apakah Allah lagi berbicara jujur? Sedangkan dia bercerita tentang cara dia menipu manusia lain pada saat itu dengan cara mengubah satu manusia lain menjadi serupa dengan Isa. Nggak ada yang ditipu di situ, Bang. Nggak ada yang Loh, kalau dia mengubah orang kan melihat sosok Isa, Bang, ya. Iya. Berarti kan mereka tertipu. Nabi Isa seakan-akan Nabi Isa yang mereka salibkan, udah selesai. Iya, Padahal tapi kan yang mereka lihat kan sosok Isa kan. Karena apa? Iya. Karena Allah katanya sudah mengubah satu manusia lain menjadi serupa Isa. menyelamatkan Iya, hambanya. yang saya maksud di sini kan apapun alasannya gitu, yang mereka lihat itu sosok Isa yang disalib, berarti mereka tertipu. Yang melakukan pembunuhan ini loh, Bang. Ya, maksudnya gini loh, Bang. Kalau abang di situ dan saya di situ, pasti akan melihat sosok Isa yang disalib, karena kan udah diubah.
Yang ada kemudian diterangkan oleh Al-Quran, wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu. Sesungguhnya mereka berselisih paham, berselisih pendapat tentang hal, yakni tentang Nabi Isa, dan mereka benar-benar dalam keraguan tentang hal yang mereka bunuh. Itu aja Iya, yang itu terjadi. Mereka iya, ragu. itu kan info abad ke-7, Bang. Info di abad ke-7 mengatakan mereka ragu. Tapi kalau yang info di abad pertama kan baik Yahudi dan Kristen sama-sama menulis Yesus disalib gitu. Iya. Gak ada keraguan di mereka. Nabi Isa alaihissalam itu datang kepada umat yang tidak kemudian taat kepada dirinya, membangkang perintahnya, bahkan sampai Ya nggak kepada apa-apa. Oke lah, mereka membangkang ya. Dengan mereka katakanlah, kalau menurut abang itu mereka menuhankan Isa, mereka membangkang, semua membangkang. Nah, yang masalah di sini yang mereka ditipu. Kenapa ditipu? Dengan cara kan Allah mengubah satu manusia lain menjadi serupa Isa, sehingga semua orang melihat sosok Isa yang disalib, sehingga Ya mereka udah, tertipu, selesai. abang. Mereka membunuh. Iya, berarti mereka ditipu. Mereka enggak ditipu. Mereka diselamatkan. Ditipu dong, Pak. Jadi gini loh, Pak. Kalau mereka melihat sosok Isa disalib, berarti mereka tertipu. Karena yang menurut berita di abad ke-7 kan dikatakan. Jadi apa masalahnya, Bang? Dengarkan dulu saya, Bang. Apa masalahnya Iya. ketika mereka merasa tertipu dengan pembunuhan mereka? Emang ya, ada yang salah di situ? Harusnya maunya Abang itu betul-betul Nabi Isa yang dibunuh gitu ya? Bukan. Taruhlah memang benar bukan Isa yang disalib. Ya udah. Itu Ya udah, berarti mereka kena tipu kan? Itu risikonya Allah menipu mereka kan? Iya, Allah menipu mereka dengan cara mengubah satu manusia lain menjadi serupa Isa, sehingga semua orang tertipu melihat sosok Isa yang disalib. Kalau saya gini nilainya, Bang. Kalau saya menilainya gini. Nabi Isa alaihissalam itu adalah orang yang disayangi oleh penciptanya. Mereka orang-orang yang kepada mereka diutus Nabi Isa alaihissalam memang kemudian ingin membunuh Nabi Isa. Allah kemudian menyelamatkan. Kan gitu. Allah menyelamatkan kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nah, ada dua pendapat. Boleh jadi yang mati menggantikan beliau itu adalah mati syahid. Boleh jadi yang kedua, yang menggantikan beliau adalah salah satu muridnya yang berkhianat. Kan gitu. Tidak ada masalah di situ. Iya. Nah, masalahnya muncul Yang ketika masalah sekelompok orang yang barat masalah sabar. yang masalah Sekelompok orang sabar, Bang. Anda yang bertanya. Oke. Nah, masalahnya muncul orang barat yang kemudian menerima dengan mentah-mentah pengajaran orang Farisi yang mengatakan bahwa yang disalib itu bangkit hari ketiga dan menjadi Tuhan. Itu jadi masalah, Bang. Itu beda cerita itu. Itu beda cerita dengan Iya, Bang. kejadian yang terhadap Nabi Isa alaihissalam. Beda cerita juga, Bang. Beda cerita juga dengan masalah mereka semua di situ melihat sosok Isa yang disalib. Berarti kan mereka kena derita tipu. mereka siapa suruh mereka mau melakukan pembunuhan Kalau kepada Nabi? Yang mereka lihat kan semua nih, siapa satu aja manusia yang Kalau tahu. mau dia tertipu, Bang, mau dia terkecoh, ya itu derita mereka. Siapa suruh ingin membunuh putusan Tuhan? Kan gitu, Bang. Bahkan Jadi, bahkan mereka nanti ini akan kelak menjadi bahan bakar api neraka. Kalau cuma sekedar tertipu dengan ulah mereka, itu resiko. Siapa suruh mau membunuh? Oke, makasih. kan Jadi gitu, jadi ulah Allah yang mengubah satu manusia ya menjadi satu manusia menjadi serupa Isa sehingga mereka tertipu. Ya, silakan. Nah, itu kan cerita di abad ke-7. Silakan dengan narasi cerita abad Anda, ke-7. Iya, memang narasinya begitu, Bang. Tapi itu kan cerita di abad ke-7. Abang, di dalam kitab saudara dikatakan di Kisah Para Rasul 25, Paulus dan orang-orang Yahudi bertentangan tentang Yesus. Ada yang mengatakan dia masih hidup, ada yang mengatakan dia sudah mati. Iya, Yang nipu terserah. mereka Itu siapa? yang Enggak, saya tanya jelas. dulu. Yang nipu mereka siapa? Mereka semua menganggap Yesus udah bangkit. Oke. Gitu loh, Bang. Jadi tidak ada kaitannya dengan derita yang Anda alami. Jadi dengan Yesus yang itu kaitannya menjadi kan Tuhan, kan gitu. Tapi makasih loh, Bang. Abang sudah mengakui Allah
Iya, makasih. Saya mau bilang makasih. Abang mengakui Allah menipu mereka dengan cara mengubah satu manusia lain menjadi serupa Isa. Itu, Bang. Bang, saya tidak menggunakan cara seperti Anda. Saya mengatakan. Tadi Abang udah mengakui. Enggak, Anda yang mengatakan dan saya katakan terserah Anda, itu narasi Anda, silakan aja. Oke. Sekarang pengikut Isa di mana? Pengikut Isa di mana? Kalau dengan saya jangan, karena saya paham Quran. Iya. Makanya Oke. Iya. Jadi kan yang saya tanya kan sederhana. Ketika Allah mengubah satu manusia lain menjadi serupa dengan Isa, maka semua orang di situ melihat sosok Isa yang disalib. Berarti mereka tertipu. Itu resiko, Bang. Jadi sama gini, Bang. Saya katakan begini sama. Ketika saya katakan gini, orang-orang yang minum anggur oplosan itu, mereka mengira itu adalah sesuatu yang nikmat. Minum mereka mati. Bukan Tuhan yang menipu, itu resiko dari perbuatan mereka. Jangan Anda pakai pelintir kecerdikannya Paulus ke saya. Loh, yang mengubah satu manusia lain menjadi serupa Isa siapa? Loh, kan Allah. Betul. Saya tanya kepada saudara, itu resiko. Andai saja mereka kemudian tidak ingin membunuh Nabi, ya. Iya. Tapi kan Allah menipu dengan cara mengubah satu manusia lain dengan serupa dengan Isa. Loh, kan memang ceritanya begitu. Itu narasi ceritanya kan. Itu narasi ceritanya gini. Ceritanya gini, Allah mengubah satu manusia lain menjadi serupa Isa, sehingga mereka melihat sosok Isa yang disalib. Padahal kan Allah yang mengubah. Ya, sama kalau saya mengatakan. Jadi mereka tertipu. Anda nggak mau diam. Mereka tertipu karena melihat sosok Isa yang disalib. Anda bicara sendiri, kelihatan Anda benci. Oke, silakan. Ini komal kalian. Silakan. Gini. Iya, silakan. Ketika narasi itu saya katakan Tuhan Anda juga menipu. Kenapa dia datang dalam rupa manusia? Di sisi lain dia mengatakan dia bukan manusia, dia bukan anak manusia. Kenapa dia datang sebagai manusia? Ayo. Di sisi lain dia mengatakan keselamatan itu menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan yang tak terlihat. Terus kenapa dia menjadi terlihat? Lalu kemudian perintahnya di perjanjian lama, korban itu harus hewan. Terus kenapa dia korbankan dirinya sendiri yang adalah manusia? Berarti dia menipu. Kalau itu narasi otak kosong yang saya pakai. Kan gitu, Bang. Benar nggak? Tidak ada yang dapat melihat Tuhan. Tidak ada yang dapat mendengarkan Tuhan. Dia mengatakan barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Ini tipuan atau bukan, Bang? Tipuan. Iya, nggak ada masalah. Bukan. Yang tipuan itu mengubah satu manusia lain menjadi serupa Isa, sehingga mereka melihat sosok Isa yang disalib. Coba saya tanya yang itu pengikut Isa ada nggak sekarang ini? Pengikut Isa itu dihabisin sama pendiri agama Anda. Apa Anda nggak belajar Bible? Ya, berarti udah nggak ada kan? Berarti nggak ada kan? Kalau nggak ada sudah selesai, karena Isa bukan Tuhan dan Isa bukan Tuhan dan Yesus itu Tuhan. Bang, dibasmi oleh pendiri. Jadi kan Isa nggak ada, ini cerita kosong, omong kosong. Karena Isa itu tidak ada. Lah kalau Isa nggak ada. Ya, omong kosong. Sebentar. Boleh ditunjukkan dibasmi sama siapa, Bang Juma tadi? Anda bilang kan dibasmi sama petinggi agama saya. Iya. Paulus itu bertobat dari mana, Bang? Jawab saya. Saya jualan ini narkoba. Penjelasan Abang, jangan tanya lagi. Ini cara saya menjelaskan. Cara saya menerapi kalian itu gitu. Udah, Paulus itu bertobat dari narkoba. Paulus bertobat dari narkoba, gitu dari mencuri, merampok, atau apa? Coba jujur terhadap kebenaran. Paulus bertobat dari mana? Anda jawab dulu. Anda jelaskan, mau papar panjang kali lebar saya dengarkan. Nanti saya jawab gitu loh. Iya, pekerjaan Paulus itu adalah membunuh, menganiaya murid-murid Yesus. Baca. Ya, sebelum mulai bertobat kan yang begitu. Jadi nggak ada masalah. Anda kan bertanya. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah sekarang. Anda kan bertanya. Yang jadi masalah sekarang, apakah Allah itu benar-benar mampu mengubah satu manusia lain menjadi serupa dengan Isa? Itu kan masalahnya. Bang Melcik sebentar. Sabar gini. Kalau sebentar, saya 1 menit. Berarti Anda tidak bisa menunjukkan petinggi dari kami yang atau Anda bisa menunjukkan, silakan.
Ya, kisah Tadi para premis rasul 13 Anda Tuh, bilang, sabar. Iya, Kisah para rasul iya, coba silakan, ya. silakan. Kisah para rasul 9 coba Anda lihat apa yang dilakukan oleh Paulus. Oke. Ya silakan. Dibacakan aja nggak apa-apa, saya dengerin. Kisah para rasul 9, kisah para rasul 22. Dan aku menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Ini siapa nih? Pendiri Kristen ini kan? Ayo bang, jujur terhadap kebenaran. Jadi kalau Anda kemudian bukan pendiri Kristen, tapi pengikut. Bedakan pendiri Kristen yang memiliki. Iya. Bung, saya buktikan kalau Paulus itu pendiri Kristen. Boleh? Boleh, silakan. Silakan. Oke. Kalau bisa tunjukkan dia pendiri Kristen ya. Oke. Saya nyerah langsung, bener. Matius 23 nomor 15. Coba Anda buka. Saya cium kaki Anda kalau Paulus yang sudah mendirikan banyak Kristen. yang cium kaki saya. Iya. Level pendeta sudah banyak yang mualaf. Iya, silakan. Jadi gini, sebenarnya sudah selesai. Sebentar, Bang Melcik, silakan dia tunjukkan. Oke. Di dalam kitabnya Anda dikatakan Yesus meminta kepada muridnya Bani Israel, bukan kalian ya. Kalian kan penyusup. Celakalah kamu wahai ahli Taurat. Ahli Taurat ini Paulus. Orang-orang Farisi. Farisi ini adalah Paulus. Hai orang munafik. Munafik ini adalah Paulus. Nanti kalau Anda minta data saya kasih datanya ini semua. Sebab kamu mengarungi lautan, Paulus mengarungi lautan, menjalahi daratan, jelas Paulus ini pekerjaannya. Untuk mentobatkan satu orang, ini pekerjaan Paulus, menjadi penganut agamamu. Nah tuh, dia membuat agama, orang Farisi ini membuat agama. Dan sesudah ia bertaubat, kamu menjadikan mereka ini sebagai orang neraka. Dan ini bisa dikonfirmasi ke Matius 7, nomor 21, 23, 22, 23. Yesus memang mengusir orang-orang yang menjadi pengikutnya orang Farisi ini, yang memanggil dia Tuhan. Dan mereka 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Sekarang, coba Anda bernarasi kepada saya, agama yang didirikan oleh orang Farisi setelah mereka keluar dari Yerusalem itu agama apa? Jawab saya. Sudah selesai? Yes. Ternyata Anda omong kosong doang dari tadi. Boleh. Bilang Paulus yang mendirikan. Kalau begitu saya kasih data. Saya terangkan kalau begitu ya. Saya kasih data. Kristen itu sebuah ejekan olok-olokan dari Antioquia oleh Kalau mau warga saya kasih setempat data. situ. Kalau mau saya kasih data. Sebentar, tadi katanya sudah selesai. Sudah selesai belum nih? Kalau belum Terkait Anda Paulus lanjutkan mendirikan aja. agama Anda itu saya kasih data kalau Anda butuh. Aduh, omong kosong ya Pak ya. Silakan. Anda selesaikan dulu. Anda cuma asumsi. Kalau sudah selesai, gantian saya biar nggak bentrok gitu loh. Oke, silakan. Kalau sudah ngomong silakan. Kalau saya ngomong jangan di. Udah silakan. Gak usah nangis, Bang. Gak usah nangis. Saya nggak nangis. Masa begini aja nangis? Ya udah, silakan. Santai aja dengan saya. Kristen itu adalah sebuah ejekan, olok-olokan yang tidak baik di zaman itu terjadi di Antioquia, ya, oleh warga-warga yang tidak menyukai, bukan yang menyukai ya, yang tidak menyukai para pengikut itu. Dia yang buat itu Kristen itu. Jadi bukan Paulus yang mendirikan pertama kali kata itu. Makanya omong kosong dari tadi Anda tunjukkan bukti kagak ada. Saya kasih orang Kristen itu sekarang saya tanya, Bung, saya orang belum selesai, diam dulu. Aduh, jangan Anda curhat soalnya. Diskusi yang baik, jangan curhat lah. Kalau diskusi baik itu jangan dibentrokin. Kalau lagi ngomong tunggu saya bilang silahkan baru Anda gitu loh. Bung, waktu saya berharga, Bung. Kalau cuma mau curhat, itu mau merepet, namanya diskusi. Gak cocok. Anda bukan diskusi, Anda curhat. Host, tolong dibantu. Silakan tunjukkan. Saya nggak punya Alkitab. Tolong dibantu tunjukkan di Antioquia pengejekan itu. Biar dia lihat tahu. Dibacakan. Saya tahu itu adalah hinaan di Antioquia. Gantian katanya tadi saya suruh saya. Ya, ini bagaimana mau diskusi? Kalau sudah tahu, kenapa berasumsi sendiri, Pak Suma? Ya, ini justru saya menerangkan karena saya tahu. Iya kan Bapak bilang sudah tahu. Yang di Antioquia itu. Kalau sudah tahu berarti
Iya, tapi bukan dari situ, bukan dari Paulus. Lalu dari mana Kristen itu? Yesus. Di mana Yesus menyebut kata Dari Kristen? Antioquia itu. Antioquia itu pertama kali disebut Orang Yesus. Antioquia itu adalah pengikut Paulus. Malah Paulus di sana dianggap sebagai Itu dewa kan menurut Hermes. Anda. Loh, itu Tapi saya baca. lebih percaya Paulus loh. Saya lebih percaya Paulus daripada Allah Subhanahu wa taala yang baru mencoba Anda dapat tidak ketujuh. mungkin, Bung, Anda tidak mungkin Kristen kalau tidak percaya Iya. Paulus. Tidak mungkin. Saya percaya Paulus lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala yang baru muncul abad ke-7. Abad ke-7 kan dia baru nongol ngaku-ngaku Tuhan, terus bilang mengaku-ngaku telah mengubah satu manusia lain menjadi serupa dengan Isa tanpa ada bukti. Tujuannya untuk menipu agar semua orang yang di situ melihat sosok Isa yang disalib. Itu kan tidak masuk akal. Saya justru bisa juga mengatakan hal yang sama. Roma 14 nomor 9. Paulus mengatakan mayat yang sudah bangkit menjadi Tuhan, menjadi manusia bangkit kembali. Iya, itu benar. Itu kepercayaan berarti kita. penipu. Jadi ternyata mayat ini Tuhan. Kenapa dia mengatakan dirinya itu anak manusia? ya nggak masalah. Jadi itu Tuhan. Jadi coba pikir pakai pikiran yang sehat. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala tahu, kalau si Allah tahu, dengarkan. Kalau Allah itu tahu tentang Paulus, pasti dia udah tulis di Al-Quran. Tapi kan dia nggak tahu apa-apa tentang Paulus. Kalau dia tahu, dia pasti tulis Paulus gini. Ya aku bilang aja nggak tahu, bilang aja nggak tahu, karena dia bilang nggak tahu apa-apa. Kalau dia tahu, dia pasti tulis, karena dia nggak tahu aja. Udah baru juga nongol abad ke-7. Kejang-kejang. Nggak ada bukti kan Allah itu Tuhan. Apa buktinya Allah itu Tuhan? Coba buktikan satu aja. Bukti seperti apa yang Anda mau? Tidak ada satu nabi-nabi atau rasul-rasul yang pernah mengatakan Allah itu Tuhan. Lah, kalau nabi mana yang pernah mengatakan Yesus itu Tuhan? Yesus turun itu di abad 1, nabi-nabi sebelum nabi-nabi. Nah, nabi mana yang mengatakan si Allah Tuhan? Sekarang saya tanya, nabi mana yang pernah mengatakan Allah itu Tuhan? Loh, Allah Subhanahu wa taala. Loh, nabi mana yang pernah mengatakan Allah itu Tuhan? Banyak. Sebut satu aja. Di dalam satu aja. Tapi Anda nggak mau diam masalahnya. Allah itu batu mete. Silakan. Silakan. Umat apa penyembah dewa? Ya, ditanya tidak ada satu nabi-nabi atau rasul-rasul yang pernah mengatakan Allah itu Tuhan. Itu fakta. Bahasa Arab itu baru ada di abad ke-4. Allah itu adalah bahasa Arab. Kamu baca aja, searching di Google. Kalau begitu ya, kenapa di terus kitab belajar Anda dari Malaysia. Kenapa di kitab Anda Saya pakai kitab bahasa Inggris, arti God semua di situ. Ya. Dan kata Allah itu di kitab Allah itu nggak salah, karena artinya dewa. Artinya dewa. Mengganti kata Allah di sana. Iya, Allah itu dewa. Allah itu dewa ya. Jadi pasti. Jadi dijamin ya Allah itu bukan Tuhan. Dijamin pasti. Ya nggak apa-apa. Ya, yang pasti makasih sudah mengakuinya. Ya itu urusan Anda. Yesaya 5. Iya, makasih Bang Zuma sudah mengakui. Terima kasih Bang Zuma sudah mengakui Allah itu bukan Tuhan. Yang maha tinggi. Itu mana ada sih? Yesaya 57. Sekarang gini. Coba Anda buka. Sekarang gini. Bang Zuma, tahu kan Malaysia nggak boleh pakai kata Allah. Tunggu. Yesaya 57 nomor 15. Akulah Allah yang maha tinggi dan maha suci. Itu akulah Elohim. Akulah Elohim. Mana ada kata Allah situ? Parah. Kemudian di dalam Yesaya 57 sekarang gini Bang Zuma, dengarkan itu Bang Zuma mesti belajar dari Malaysia. Malaysia itu melarang kata Allah di kitab-kitab lain selain Al-Quran. Kenapa Malaysia melarang kata Allah di kitab-kitab lain? Karena Malaysia tahu Allah itu baru ada di Al-Quran, melalui Al-Quran abad ke-7. Gitu abang mesti belajar dari Malaysia. Malaysia melarang kata Allah di kitab-kitab lain selain Al-Quran karena Malaysia tahu kata Allah itu baru ada di abad ke-7 melalui Al-Quran.
Jadi salah sama lembaga boleh kita di Al-Quran Indonesia. kata Allah. Jadi salah lembaga Ya kita bisa di Indonesia. disalahkan, bisa disalahkan. Oke, baik. Tapi Terima kalau mereka kasih. memakai itu pun juga, mereka itu mengartikan itu sebagai dewa, bukan sebagai Dewa. nama Tuhan. Berarti Iya. Yesaya 5:16. Tetapi Allah Tuhan semesta alam akan ditinggikan dalam keadilan, dan Allah yang maha suci akan menyatakan kesuciannya dalam kebenaran. Itu dewa. Betul, Allah dan dewa itu setara katanya artinya sama. Yesaya 5:16 yang maha suci maha tinggi itu dewa. Yang disembah Yesus itu dewa. Iya, dewanya kita. Dewa kita ya Tuhan yang Maha Kuasa. Allahnya itu kan Allah bisa diganti dengan kata dewa. Itu fakta. Oke, kembali ke tema tadi. Coba ke bahasa Inggris. God itu kan bisa jadi dewa juga. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Orang-orang Yahudi mengatakan Paulus itu penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara orang Yahudi di seluruh dunia. Bahwa Paulus itu adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Dia tokoh dari sekte Nasrani. Dia adalah pendiri. Oke ya, terjawab ya. Jadi Kristen itu adalah agama yang didirikan oleh tokohnya bernama Paulus. Setelah itu ngarang tadi udah dibilang. Dari mana? Loh, itu Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Anda percaya? Iya, tapi ngarang. Oh, ngarang. Terima kasih Anda sudah mengakui kita pendengar. Dari mana yang dirikan Kristen itu Paulus, dari mana? Itu tuh Kisah ejekan Para ledekan. Rasul 24 nomor 5. Aduh. Nah sekarang kalau Anda tidak mengakui ledekan itu, dengarkan. orang-orang setempat yang membenci, Matius yang tidak senang 23 sama nomor pengikut 5. di Antioquia. Orang Farisi ini Dari mana si mendirikan Paulus mendirikannya? Bung. Orang Farisi Aneh. ketika mereka menyeberangi lautan menjelajahi daratan, mereka mendirikan Jadi agama. Agama apa begini yang kualitas gurunda. Begini kualitas gurunda bilang mendirikan. Merajuk, merepet, curhat. Bang, Matius 23 nomor 15. Matius 23 Begini nomor kualitasmu. 15. Jangan bilang cengeng, Paulus jangan mendirikan. Matius- Anda yang jangan nangis. Matius 23 nomor 15. Kristen itu Orang Farisi. ledekan oleh orang-orang yang tidak menyukai, menyenangi setelah sama orang pengikut Farisi itu. Paulus ini sampai ke Antioquia. Bukan Paulus yang nyiptain. Mereka kemudian dari mana menyebut Paulus yang nyiptain? pengikut Paulus ini dari dengan mana sebutan Paulus yang Kristen. mendirikan? Nah, orang-orang Yahudi Ngomong kosong doang dari tadi nggak bisa buktikan. Loh, saya kasih data loh, Bang. Lo Kisah itu Para juga Rasul data 24. lo. Berarti Bahwa apa? ya itu Ya, ledekan memang dari betul. Antioquia. Ya memang betul. Iya, dari Jadi mana orang- Paulus mendirikan Kristennya dari mana? Paulus aja baru 14 dengar ledekan kitab, Bung. Paulus 14 baru dengar ledekan itu aja dari orang Antioquia yang ngeledekin. 14 kitab. Kalau orang Antioquia nggak ngeledekin, Paulus nggak bakal ngerti. Mana? Coba kasih saya kitabnya Yesus mana? Nggak ada kan? Yang ada 14 kitab punya Paulus. Ayo, benar nggak? Ya nggak masalah. Yang masalah itu justru kamu. Dari Mana mana kitabnya Paulus Isa? mendirikan Mana kitabnya Isa kalau ada? Kalau nggak ada ya sudah bohong berarti. Oh enggak, Al-Quran menerangkan begini tentang kitab Mana Dengarkan, kitabnya Isa? Mana kitabnya Isa kalau ada? Kalau nggak ada ya sudah. Una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Sabar kawan. Sabar. Maka apakah kamu orang-orang Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan dari mana Paulus mendirikan Kristennya? Lalu mereka mengubahnya setelah memahami. Kalau orang-orang yang ledek di Antioquia nggak ngeledek, Bang, saya kasih tahu Abang Zuma. Jadi Tuhan itu pasti sanggup menjaga kitab-kitabnya sendiri, firman-Nya sendiri. Itu Tuhan Maha Kuasa. Kalau ada Tuhan mengaku tidak berkuasa menjaga kitab-kitabnya sendiri, itu baru masalah. Terus kenapa Yesus mengatakan jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi? Iya, memang jangan menambahi, jangan mengurangi. Tapi bukan mengubah. Ditambahi. Ya kalau faktanya ditambahi, dikurangi. iya, tapi itu aslinya kan tetap ada. Asli tetap ada. Aslinya tetap ada. Yang mengaku tidak mampu menjaga kitab-kitabnya sendiri, itu yang bermasalah, Bang.
Saudara saya ini lucu ya. Al-Quran menerangkan ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapa engkau mencampur adukan antara hak dan batil? Tapi nggak apa-apa lah bang, abang mau. Engkau menyembunyikan kebenaran. Nah, bukti kebenaran sebelum Paulus menjadi pengikut Kristus, menyembunyikan kebenaran. Tapi terima kasih Bang Suma sudah mengakui. Terima kasih Abang Suma terima kasih sudah mengakui bahwa Allah tidak mampu menjaga kitab-kitabnya sendiri. Dikasih Taurat hilang, dikasih Zabur hilang, dikasih Injil hilang, karena tidak ada kuasa menjaganya. Terima kasih Abang Zuma sudah mengakuinya. Allah tidak pernah menjaga dalam kelicikan firman-Nya sendiri. Engkau dengan budaya. Aku tidak pernah mengatakan itu, tapi kau tuduhkan. Itulah yang saya Loh, tadi abang bilang Allah nggak bisa menjaga firman-Nya sendiri. Kasih firman, kasih Taurat hilang, diubah-ubah. Kasih Injil hilang, diubah-ubah. Akui itu Juma. Anda hidup dari Bible Juma. Akui itu. Kok bisa? Anda itu miskin data Juma. Kok bisa? Ya kan? Kemarin kita sudah debatkan. Begini loh, julukan Oten itu kalian yang buat. Terus lu mau bilang gua yang pendiri Oten itu kalian yang buat. Dengarkan. Istilah kadrun itu gua itu orang Kristen yang buat kadrun. Lu mau bilang Islam yang buat. Istilah Oten itu Islam yang buat, kalian yang buat. Lu mau bilang Kristen pendirinya. Lu bilang menghujat, lu orang nggak mau dihujat. Nah, kalau gitu mari kita bedah kawan. Orang Farisi dan orang munafik dan ahli Taurat ketika dia menjelajahi daratan dan menjelajahi dalam nyebrang lautan, agama apa yang didirikan? Sekarang Farisi ini kita bedah dulu Matius 23 nomor 15 kita bedah. Dulu sama kamu. Farisi itu apa? Farisi itu. Sebenarnya Farisi itu sama dengan Juma yang kita bedah dulu nih. Kita bedah. Itu Farisi Juma. Oh, orang Farisi itu sama dengan kalian. Baca Matius 23. Nih, Matius 23 kita baca. Supaya kita tahu orang Farisi itu adalah Kristen. Sama Paulus yang adalah orang Farisi sama dengan Kristen. Apa kata Yesus? Ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki Musa. Sebab itu kalau si Paulus itu Farisi dan lakukanlah segala sesuatu yang itu mereka kan ajarkan dulu sebelum dia masuk Kristen, sebelum dia jadi pengikut Yesus. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Iya, sebelum Paulus mengikut Yesus, dia memang Farisi, nggak ada masalah. Pengikut Yesus, Kristen itu pengikut Paulus. Aduh, bang. Sebelum Paulus menjadi Kristen, pengikut Yesus, dia memang Farisi, nggak ada masalah, bang. Bisa baca Matius 23. Baca Matius 23. Ya, nggak ada masalah, Dia memang Farisi. Sebelum dia masuk Kristen, memang dia Farisi, nggak ada masalah tuh. Anda lucu. Justru Paulus itu disebut tokoh sekte Nasrani setelah dia dikatai. Iya, nggak ada masalah nggak ada masalah sebelum dia pengikut Yesus, dia mau apa aja terserah. Bahwasanya Kristen itu ajaran Paulus. Ngapain dari tadi Anda kejar? Jadi nggak ada masalah dia mau jadi dia Farisi kayak dia apa kayak, tapi sebelum dia mengikut Yesus dia memang begitu ya, nggak ada masalah juga. Iya, saya jujur. Jadi dia Farisi ya nggak masalah. Paulus lah pertama kali disebut Kristen. Setuju nggak? Pengikut Yesus jangan diubah-ubah lah, Yesus. Sejak kapan Yesus ke Antioquia? Ada-ada aja. Pengikut Yesus nggak harus ke Antioquia untuk ada pengikut Yesus di sana. Tapi pengikut Paulus setahun di sana dia mengajar, pengikutnya di dia nggak masalah. Iya, nggak masalah. Karena dia dapat ajaran mereka pengikut Yesus itu melalui Paulus, nggak ada masalah. Paulus yang di sana menjadi Yesus yang dijual, ada-ada. Nggak ada masalah. Kristen itu Kristus, nggak ada urusannya sama Paulus, nama Paulus beda. Bagaimana bisa? Kalau pengikut Paulus disebutnya Paul, itu lebih nyambung. Juma udah kenyang-kenyang, ya, kan Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar. Dia pendiri, dia nyiptain, dia kepada serigala yang nyamar menjadi
Betul bang, betul bang. Nah, siapa yang nyamar Iya, seperti itu domba? harus hati-hati. Siapa yang Itu nyamar seperti banyak domba? nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu bisa. Siapa aja sampai sekarang juga masih banyak. Siapa aja bisa. Siapa aja yang menolak Yesus itu. Yang datang kepada murid Yesus nyamar seperti domba siapa? Udah kejang-kejang. Siapa yuk? Ayo jujur. Orang Romawi, Saya orang Yunani, jujur, orang nabi-nabi yang bukan palsu. Bani Israel, ngaku Bani Israel siapa? Ya, nabi-nabi palsu itu bisa menyamar jadi domba. Sampai sekarang juga bisa ada pendeta-pendeta atau orang-orang siapa aja itu bisa. Nggak ada masalah itu bang. Gak ada di luar Kristen yang mengaku sebagai domba, hanya Kristen yang ngaku domba. Paham? Iya kan, kata kamu tadi kan bilang kalau mereka menyamar. Ya kalau mereka menyamar silakan, kalau nggak mau ya udah. Yang julukin Nggak ada konten masalah. Islam, Yang malah kalian Kristen lain, yang kalian dibilang lain yang pendirinya bukan nggak domba tapi nyambung. ngaku domba. Kan gitu. Istilah nggak ada online yang masalah. buat Islam. Berarti kalian penyamar. Makanya Yesus mengatakan kepada murid yang asli, waspadalah kepada serigala-serigala Iya, betul itu bang. yang Betul bang. Kita memang harus hati-hati bang. nyamar seperti domba. Loh kok kalian yang Iya, betul, hati-hati? betul. Justru kalian yang nyamar. Aneh. Iya guys, kita harus berhati-hati memang bang. Lah, kalian Yang benar kenapa kok itu. harus berhati-hati? Anda yang yang penyamar Karena itu. ada Saya tanya dulu, penyusup-penyusup Anda dari itu mana? bang. Anda dari Bani mana? Penyusup yang menolak ajaran Yesus. Lu menolak Gitu. ajaran Yesus. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Iya, nggak ada masalah. Yesus diutus, nggak ada masalah. Penambahan pergilah ke seluruh dunia. Dibuatkan data. Iya, karena Yesus gini bang, saya jelaskan. Jadi Yesus diutus, dia turun menjadi manusia, dia menjadi manusia itu untuk Bani Israel, tapi dia mati dan bangkit untuk seluruh bangsa. Gitu. Kata siapa? Kata Alkitab begitu. Kata Alkitab. Jadi dia diutus. Itulah yang saya Dia katakan diutus. bahwa Dia turun menjadi manusia untuk Bani Israel. itulah yang Dia saya katakan kalian itu adalah pengikut Tunggu bang. Paulus, agama Kristen. Jadi kan dia diutus untuk menjadi manusia Cuma di untuk Antioquia menjadi aja. ajaran yang Yesus mengikuti itu dia datang Yesus itu sebagai dari nabi Yerusalem udah kepada Bani banyak. Israel. Sebelum nyampe di Itu ajaran Antioquia Yesus. itu udah pengikutnya semua. Pengikut Masa lo mau Yesus bilang itu Paulus yang sudah diriin? pasti- Paulus aja sudah baru pasti ikut-ikutan hitungannya. bersunat. Itu Paulus pengikut aja Yesus sudah baru pasti. ketemu abis ngebunuh terus ikut-ikutan tobat. Lu mau bilang dia yang diriin, dia aja baru ngikut. Guma sesat, memang guma sesat itu. Kecuali Yesus pertama kali ngajarinnya di Antioquia, baru ada di situ, nggak apa-apa. Yesus sebelum ke situ kan juga udah di kemana-mana mendi. Pengikutnya udah kemana-mana mendi. Paulus tiba-tiba ngikut. Tiba-tiba lu bilang Paulus yang mendirikan. Dengarkan saya. Paulus aja baru Paulus ngikut. mengakui. Tiba-tiba lu pendirinya. Enggak, premis lu bilang Paulus pendiri Kristen. Dalam Galatia 2 nomor Enggak. Premis lu Dia awal mengaku tadi Paulus yang mendirikan bahwasanya Kristen. Dia diutus kepada Itu premis lu, Gurunda. Paulus yang mendirikan Kristen. Sementara Paulus aja baru kenal Yesus. Habis ngebunuh dia tobat. Satu-satu. Paulus aja baru ngikut Yesus semenjak dia tobat. Iya, memang Lu mau bilang dia yang diriin Kristen dari mana dalilnya? Dia aja baru Galatia ngikut. 1 nomor 16 Paulus mengatakan Nggak nyambung. berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak akan minta pertimbangan kepada manusia. Paulus mengakui dia diutus untuk yang bukan Yahudi. Galatia 1 nomor 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem Ya, nggak ada masalah itu, Bang. yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan ke Damsik. Galatia 2 Iya, nggak ada nomor masalah. 8.
Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Enggak, poinnya yang ngikutin Yesus dari pertama kali yang siapa? telah memberikan kekuatan kepada Kok aku. tiba-tiba untuk Paulus orang-orang yang dibilang tidak mendirikan, yang ngikutin Yesus sebelum Paulus saja Nggak udah masalah tuh, Bang. banyak. Bang Ya, Zuma. jadi Paulus itu Nggak ada masalah diutus tuh. untuk dengarkan. Paulus diutus untuk Bukan, orang-orang Anda yang harus tidak dengarkan. bersunat. Tadi Anda bilang Paulus itu yang mendirikan Iya, nggak Kristen. masalah. Orang-orang Nggak yang masalah. tidak bersunat Sementara ini Paulus agamanya saja apa? baru datang. Agamanya apa, Bang? Kristen. Oke ya. Sebelum Paulus tobat aja Oke, yang oke. mengikuti Yesus sudah banyak. Kok tiba-tiba Paulus yang dituduh pendiri Loh, Kristen? Paulus itu mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Bukan premis lu tadi Iya, bilang nggak Paulus masalah itu, pendiri Bang. Kristen tadi. Ya nggak masalah. Gitu loh. Ribka, temanmu sudah akui. Temanmu sudah akui. Nggak ada masalah. Jadi Paulus lah pendiri. Iya, nggak ada masalah. Memang tertulis begitu kok. Memang Iya, iya, iya. disunat aja lu nggak bisa jawab. Memang Paulus itu kan memang mengikuti Yesus, makanya disebut Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Oke, jadi yang Jadi dia mendirikan- diutus sebagai rasul jadi yang mendirikan Kristen buat itu untuk apa? banding-banding orang yang bukan Udah ya, bersunat itu nggak teman-teman ya. masalah. Udah Nggak diakui ada oleh masalah ya, Bang kalian. ya. Iya. Oke, makasih Bahwa Bang Kristen sudah itu mengakui. didirikan oleh Paulus. Oke. Iya, Paulus. Iya, Anda sudah mengakui bahwa kan sudah pendiri dijelaskan. Kristen adalah Paulus. Ya, alhamdulillah. Ya, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Makasih ya. Oke, Bang Suma. Terima kasih. Selamat sore. Semangat sore. Ya, Gua sorry. kira Ya, sekelas silakan yang lain. Gurunda ini bilang pendiri Kristen. Satu-satu. Arifka, bentar. Lah memang Paulus temanmu sudah akui kok. Satu-satu aja. Paulus itu pendiri Kristen. Gimana sih? Pendiri Kristen. Sebelum Paulus itu Kristen sudah ada, Bang. Belum ada. Kristen itu adalah orang-orang yang Kristen tidak bersunat. justru Oke. dia Oke. mengejar kalau Anda orang-orang mengatakan diri Anda pengikut, Kristen. Anda penyamar. Anda serigala yang nyamar seperti domba. Karena Anda tidak menjalankan syariat Yesus. Kan itu. Bukan. Loh, Jadi Yesus kita mensyariatkan disuruh korban hati-hati. apa? Saya tanya dulu. Disuruh Dengarkan. hati-hati Yesus itu untuk mensyariatkan korban apa? Ayo. nggak ada syariat Yesus apa, mensyariatkan syariat untuk apa korban sih? apa? Pengorban apa? Syariat itu ketetapan, Korban Bung. apa? Dalam berkurban, Yesus mengajarkan pengikutnya Ini, korbannya apa? bang. Di dalam Supaya Anda sadar Kristen diri. itu nggak ada syariat, nggak ada syariat. Syariat apa sih syariat? Syariat itu aturan. Yesus sendiri penuh aturan. Ya, aturannya ya kasihlah manusia dan kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati. Itulah syariat. Bagaimana Anda mengatakan Anda mengasihi Tuhan kalau perintah Tuhan Anda tinggalkan? Ayo. Oke, kita mendengar perintah Tuhan. Mana perintah Tuhan Mendengar yang perintah mana? Tuhan dong. Dengarkan. Perintah Tuhan yang mana yang Anda dengarkan sampai Anda menuhankan anak Maria? Ayo. Yang jelas bukan Allah SWT yang jelas. Ya terserah siapa Yang juga jelas mau bukan Anda Allah menyembah SWT yang jelas. Betul. Jadi Ayo, kita ayo. jangan menduakan Tuhan. Mana? Jadi kalau Ya, saya sudah jawab. Yang penting bukan Allah SWT. iya, karena dia Tuhan. Loh, dari Kalau mana? Allah Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bertuhan. Yesus bertuhan. Kenapa Anda Tuhan kan? Ya karena Yesus Tuhan, yang bukan Tuhan itu kan Allah SWT. Terus ngerepotin Anda, ngerepotin dirimu dan keluargamu, dapurmu gitu. Tuhan gitu? Kenapa Tuhan bertuhan? Cuma Ayo. ini Pak Ade. Tuhan bertuhan Kenapa gimana? Tuhan Yesus bertuhan? Tuhan kok. Yesus Tuhan. Nih. Yesus bertuhan dibilang Tuhan. Iya, Yesus kan Tuhan. Makasih sudah mengakui Yesus Tuhan dan terima kasih sudah mengakui Allah bukan Tuhan. Allah bukan Yesus Tuhan. Tuhan. Tuhan dari Hong Kong. Iya kan? Naik ojek datang ke sini sehingga dia menjadi Tuhan. Allah bukan Tuhan. Yesus Kan baru mengatakan muncul abad hidup ke-7. kekal Bang Kendi, itu pakai waktu, adalah pakai mereka waktu aja, Bang mengenal Kendi. Engkau Baru Tuhan abad yang ke-7 Tuhan yang benar muncul. dan mengenal Yesus Ya sebagai tadi apa? kan udah dijelasin. Hidup Udah kekal dijelasin itu bahwa mengenal Allah Yesus bukan sebagai Tuhan. apa? Yesus Sebagai dikenal Tuhan. sebagai apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Ayo. Utusan. Ah, sebagai Utusan kenapa ada masalah? utusan. Iya, nggak ada masalah. Betul. Dia diutus Jadi dia bukan Bapa, Tuhan ya? bukan. Berarti dia bukan Tuhan ya? Dia Tuhan. Tadi katanya utusan. Silakan. Iya, utusan dan dia Tuhan, dia nabi, dia rasul. Kita akui itu semua. Dia manusia, dia hakim. Gak bisa. Cuman satu Tuhan kata Yesus. Bisa lah. Hidup kekal Satu Tuhan ya itu adalah Yesus. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan Satu dan mengenal Engkau Tuhan, sebagai apa? nah, itu Yesus. Dan mengenal Yesus sebagai apa? Utusan, nggak ada masalah. Utusan, berarti bukan Tuhan. Iya, nggak ada masalah. Kita semua Kristen mengakui kok.
Emang Kristen nggak ada yang mengakui dia utusan? Semua Kristen mengakui. Melakukan Ini kan si Pak Derion udah datang nih. Gimana? Si Pak Mel Oke. Iya, pakai waktu aja ya, pakai waktu ya. Iya. Shalom Bang Joma. Shalom. Iya, silakan. Kacau teman-teman musuhnya deh. Nggak ada yang berilmu. Jangan rebutan, pusing. Aduh, parah. Iya, pusing palaku. Aku mau silent, mau teku silent nggak enak juga. Apa nih Bang? Bahas apa kita Bang? Nah, ya, saya kan ditantang ini. DM tadi. Apa tuh? Iya. Tantang gimana? Bukan ditantang, maksudnya ya diskusi. Gue boleh tanggapin nggak Bang tentang silakan. utusan itu Bang? Iya, silakan. Nah, betul. Memang benar Yesus itu diutus. Tapi diutusnya itu seperti apa? Dia itu adalah sang firman itu Bang yang diutus. Makanya jadi manusia. Ya. Bagaimana? Oke. Enggak usah terlalu panjang. Nah, sekarang firman ini apa? Allah. Pada diri Tuhan ini firman ini apa? Firman itu adalah Allah. Pernyataan diri Allah. Firman itu adalah pernyataan diri Allah. Iya itu. Firman itu adalah pernyataan diri Allah. Maksudnya kayak mana? Allah menyatakan misalnya Derion menyatakan diri. Contoh, aku adalah musisi. Apakah pernyataan Anda itu adalah Anda? Iya. Loh, itu adalah kata-kata. Abang lagi ngomong sama siapa sekarang? Saya lagi ngomong dengan sumber suara, Aderion. Aderion kan? Padahal yang didengarkan cuma suara. Iya, itu suara Anda itu bukan Anda. Loh, itu adalah sesuatu yang keluar. Lantas gelombang yang keluar dari Anda dan itu bukan Anda. Gini Bang. Bang Juma tetap disebut bicara sama Aderion. Walaupun betul, sumber suara. Enggak bisa. Enggak usah bohong Bang. Abang tuh akan bicara Bang. Tadi ngomong sama siapa Bang? Enggak, tadi gua ngomong sama Aderion. Saya ngomong sama Aderion. Kenapa? Karena saya mendengarkan suara yang terlontar dari dia. Suara yang terlontar dari dia bukan Aderion, tetapi adalah esensi baru yang keluar dari dirinya. Bukan esensi baru. Itu yang terdapat dalam dirinya, itu nggak baru Bang. Tapi itulah fungsi firman. Firman itu menyatakan sumbernya. Itulah aku sebut firman. Anda harus membedakan antara pita suara dengan mulut dan suara yang keluar, kata-kata yang keluar. Anda harus bedakan itu. Makanya bisa dibedakan antara firman dengan Allah itu, tapi tidak bisa dipisahkan. Bagaimana ceritanya tidak bisa dipisahkan sementara Anda dengan suara Anda bisa dipisahkan? Loh, gimana bisa pisahkan? Ya coba Anda rekam suara Anda. Bisa enggak dipisahkan? Bisa. Tapi mulut, pita suara itu nggak bisa dipisahkan dengan Anda. Jadi pita suara tidak bisa menjadi Aderion baru. Gini Bang, kalau begitu juga mulut. Kalau memang kita menganalogikan firman itu dengan suara, pada saat saya bersuara, berkata-kata, apakah suara saya itu mengalami residu, pengurangan? Akhirnya suaranya dari 10 turun jadi 9 karena udah dikeluarin. Apa kayak gitu? Suara itu. Oleh karena itulah kemudian saya mengatakan bahwasanya suara yang keluar dari diri kita itu bukan kita, tetapi sesuatu yang keluar dari kita. Sesuatu yang keluar dari manusia itu bukan manusia baru. Ini kalau tentang firman menjadi bukan manusia itu sendiri, tetapi adalah esensi yang baru. Kita gitu kembali ya. Abang tadi nanya, firman itu apa? Nih saya jawab. Firman itu apa? Firman itu adalah pernyataan diri Allah. Allah menyatakan dirinya dengan firman. Firman menyatakan siapa itu Allah. Itulah kesatuan antara firman dengan Allah. Berarti alam semesta ini adalah firman? Bukan. Loh, Allah menyatakan dirinya dengan berkata, dengan berfirman. Alam semesta ini, Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit dijadikan. Justru alam semesta ini ada karena firman itu. Iya, karena perkataan itu. Tuhan mengatakan jadi. Jadi gunung. Ya, gunungnya bukan jadi laut, toh? Jadi laut. Iya, itu akibat dari firman kan? Bukan ya, firman, akibat daripada firman. Betul. Sama dengan Yesus, dia ada akibat dari firman. Bukan. Loh, kenapa pula bukan? Yesus itu tidak pernah dikatakan kun. Dia firman yang menjadi manusia. Bagaimana? Coba saudara saya. Apakah Yesus itu tiba-tiba dihamilkan atau ada pemberitaan sebelumnya? Pemberitaannya oleh malaikat Gabriel. Itulah firman yang diantar oleh Gabriel kepada Maria. Tuhan Bapa mau engkau hamil. Itu firman. Apa yang terjadi? Hamil. Bang.
Oh enggak langsung hamil saat itu. Itu kan informasi yang diberitakan engkau akan melahirkan anak dari Roh Kudus. Apakah itu firman. waktu itu udah melahirkan? Itu firman kan? Melahirkan Maria belum. Benar nggak bahwa yang diantar oleh Gabriel itu adalah firman? Berita, kabar ya, itulah firmannya. Bukan, Bang. Sama seperti Bang, ketika Anda mengatakan, seperti ketika Anda ingin mengatakan kepada bini, aku ingin makan nasi. Firman itu keluar dari mulut Anda. Apa yang terjadi? Istri Anda masak nasi, masak beras, jadilah nasi. Yesus, firman diantar, aku ingin wanita bernama Maria itu hamil. Firman itu disampaikan melalui Gabriel. Gabriel datang menyampaikan kepada Maria. Apa yang terjadi? Berproses hamil dia. Itu Bang, gini, saya luruskan. Jadi Yesus itu bukan firman. Bentar, mungkin dengar Bang. Kabar berita yang disampaikan Gabriel itu untuk memberitakan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung, belum mengandung. Itu firman itu. Supaya dia nggak kagetan gitu loh. Nah itulah firman yang disampaikan oleh Gabriel. Bukan. Loh. Iya, gimana itu sih? bukan berarti firman itu jadi pada waktu Gabriel ngomong itu lantas Maria hamil, bukan. Bukan seperti itu. Ya, itu maksud saya dikabarkan kepada Maria. Pemberitaan Gabriel kepada Maria itu statusnya adalah firman Tuhan. Yesus sendiri bukan firman Tuhan, tapi efek daripada firman Tuhan. Jadi bukan firman yang menjadi, bukan Tuhan yang menjadi manusia, bukan. Enggak. Bukan, Bang. Bukan. Itu bukan iman. Jadi yang keluar dari Tuhan. Enggak. Itu bukan iman kami, Bang. Gimana? Iman kami, Alkitab kami mengatakan bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. Itu bukan pemahaman kami. Boleh Anda baca Yohanes 1 nomor 13? Ya, boleh. Sebentar. Ya, silakan. Yohanes 1 ayat 13. Gimana tuh? Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kan gitu. Oke, betul. Ini apa tuh? Oke. Maknanya, saya tahu nih artinya maknanya bahwasanya siapapun, bukan hanya Yesus. Kita ini ada karena kehendak. Makanya Yesus dalam Matius 8 nomor 42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus itu bukan firman. Yesus itu akibat daripada perintah. Enggak, saya baca dulu ayatnya ntar. Biar supaya komprehensif ngeliatnya ya, Bang. Iya. Ini kelihatan ya? Iya, silakan. Ini ayat 13 ini yang saya warna biru. Kok begini? Oh, gue kira. Yang warna biru ini menjelaskan tentang ini, Bang. Taruh mana sih kursor gua? Taruh. Enggak, Pak. Lanjut, Pak. Nih, menjelaskan tentang ini, Bang. Tentang si anak-anak Allah. Inilah penjelasannya. Anak-anak Allah itu apa? Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging. Tapi bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus disebut anak-anak Allah? Bukan. Yesus itu disebutnya apa? Ayat 18-nya. Anak tunggal Allah. Itu yang membedakan. Israel juga disebut sebagai anak sulung. Anak tunggal. Lebih bagus lagi Israel. Anak sulung apa, Bang? Yesus ini disebut anak Israel tunggal Allah sebagai anak sulung, Bang. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan karena dia adalah Sang Firman itu. Saya ini juga disebut anak-anak Allah. Ayatnya Juma kalau bilang Israel disebut anak-anak Allah. Anak sulung ayatnya Juma. Gak usah kepancing ke kalau buat kasih ayat gitu loh. Apa-apa, ini loh. Ini membedakan Yesus itu disebut anak tunggal Allah. Keluaran 4:22, Bung. Enggak, Aderion Huta Barat enggak pernah disebut anak tunggal Allah. Enggak pernah. Beda. Gitu loh. Kita ini disebut anak-anak Allah justru karena iman kita kepada Yesus Kristus. Galatia 3. Iya, coba ini jangan dilarikan dulu dari makna dari Yohanes 1:13 itu. Saya enggak lari, Bang. Ini saya menjelaskan lagi. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Lah Yesus itu bukan anak. Dengarkan. Yang disebut anak Tuhan berdasarkan Amsal 3 nomor 11-12 adalah orang yang mendengarkan didikan. Jadi orang yang mendengarkan didikan Yesus, ajaran Yesus, boleh Anda mengaku sebagai anak Tuhan, boleh. Karena mendengarkan didikan.
Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jadi yang disebut anak Tuhan itu adalah mereka orang soleh, orang yang intim. Kalau kami menyebutnya orang muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhannya, yang taat kepada perintah Tuhannya. Itulah anak yang soleh. Makanya kami di Islam disebut kekasih Allah, orang yang intim dengan Allah. Kalau di kalian anak Tuhan, kan gitu. Oke, ini tadi. Nah, jadi Yohanes 1 nomor 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita semua ini ada karena keinginan Allah yang menginginkan, bukan terlahir dengan sendirinya. Allah yang menghendaki, sama seperti Yesus. Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kan gitu, Bang. Aku keluar Gitu. dan datang dari Allah karena Dia adalah Sang Firman. Kita itu nggak pernah disebut keluar, Bang. Abang pernah nggak disebut keluar dari Allah? Pernah nggak? Loh, Allah. dengarkan Yesaya 55 nomor 11 itu apa itu? Itu firman. Iya, makanya segala sesuatu makhluk itu semuanya terlontar keluar dari mulut Tuhan. Apapun yang itu, keluar mau itu dia kan. ayam, mau dia sapi, mau dia kodok, semua keluar dari mulut Tuhan. Tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini tanpa firman, tanpa instruksi dari Tuhan. Makanya di Mazmur 33 nomor 9, Allah memberi perintah, maka semuanya ada. Ayo. Iya ya, ini Bang. Tadinya Yesus tidak ada. Allah memberi perintah kepada Maryam untuk hamil. Hamil, ada Yesus kemudian. Kan gitu. Bentar, Bang. Ya, silakan. Yohanes 8 ayat 42. Itu bagus loh. Abang ini Bang Juma ini bagus. Teliti dia. 8 ayat 42. Yes. Nih. Kata Yesus, jikalau Allah nih ya. Nih ayat 40 ya, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Disebut aku keluar. Inilah Sang Firman yang dimaksud di ayat Yesaya 55 ayat 11. Bahwa firman itu jadi keluar dari mulutku. Inilah Yesus, itu adalah Sang Firman. Aku keluar dan datang dari Allah. Makanya iya, yang sama. itu adalah Dia sebagai Sang Firman. Kita bukan firman, Bang. Ada yang itu bukan firman. Matius 4 nomor 4. Ada. Dulu. Jadi ini clear dulu ya. Jadi benar ya. Kita ini firman. Aku, aduh, adik saya ini gimana? Bang, Matius 4 nomor 4. Kita ini juga firman, bukan cuma Yesus. Bang, enggak dong. Masa Abang disebut kalam? Masa Bang boleh beda. Kalam dengan firman itu beda. Ya. Jadi Abang kalam itu sifat. Firman itu perkataan atau kalimat. Jadi Abang itu firman. Ya, kita ini ucapan. Kita ini ucapan efek daripada kalam. Ketika Tuhan menghendaki maka kita ada. Maka kita ini adalah kalimah. Di mana disebut kalau Abang itu adalah kalimah? Lah kan jelas, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita ada karena Allah menghendaki. 1 Yohanes 1 nomor 13. Jangan ke situ dong, Bang. Matius 4 nomor 4. Jangan ke Yohanes. Jangan ke Yohanes dulu. Menurut Islam itu Abang itu adalah kalimah. Itu dari mana disebut? Loh, kan kalimah itu perkataan kan? Kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka dia cukup berkata. Kenapa yang disebut kalimatullah itu hanya Isa? Saya nggak pernah ngeliat baginda Muhammad disebut kalimah. Saya nggak. Oh, betul. Jadi dikatakan Nabi Isa alaihissalam itu kalimah. Kenapa ditegaskan sebagai kalimah? Karena untuk menghindari tuduhan-tuduhan orang Yahudi yang menganggap dia adalah anak haram. Padahal dia hamil dan dilahirkan atas kalimah perintah Tuhan. Tuhan yang mau Maria dalam keadaan perawan, tidak disentuh lagi-lagi, hamil. Maka dikatakan itu atas instruksi dari Allah, kalimah. Terus Abang mau menyebutkan kita pun disebut semua kalimatullah gitu? Yes, kita semua ini berasal dari kehendak. Tidak ada manusia tercipta bukan karena kehendak Allah. Tidak ada. Saya tahu, tapi Abang itu disebut kalimatullah bukan? Kun fayakun. Segala sesuatu ciptaan di atas muka ini berasal dari kehendak Allah. Dengerin pertanyaannya, kalimatullah atau bukan? Bukan kun fayakun. Iya, baginda Muhammad disebut kalimatullah bukan, Bang? Kita semua ini berasal dari firman. Baik, baginda Muhammad itu kalimatullah bukan? Tidak disebutkan langsung secara spesifik dia adalah kalimatullah. Karena beliau berasal dari ayah dan ibu. Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai kalimatullah karena dia tidak ada ayah, tapi atas kehendak Allah langsung ibunya hamil. Allah yang memerintahkan, kan gitu.
Berarti yang disebut kalimatullah hanya Isa toh? Yang disebut langsung, yes. Yang nggak disebut secara langsung, memang ada. Semua ciptaan itu berasal dari kalimah. Matius 4 nomor 4. Bisa dong, Bang. Oke. Nggak boleh kayak gitu Kan dong, gitu. Bang. Nggak boleh kayak gitu dong. Yang disebut kalimatullah itu yang saya tahu Isa. Tapi abang Iya, karena justru dia meninggalkan loh. Iya, Gimana? karena dia ada ibunya hamil tanpa sinah. Ya, maka Yang Allah cuma- Allah Itulah Subhanahu wa kenapa taala disebut pasang kalimatullah. badan. Iya, itulah Allah kenapa- pasang badan. Yes, bahwa ini terjadi karena Allah menghendaki. Sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Dia juga berasal dari kalimat kun fayakun. Tapi pernah nggak disebut kalimatullah? Loh, kalimat itu apa, Bang? Dek? Loh, iya, kata kun toh. Kalau menurut Islam kun itu iya, kan kalimat kun yang itu apa? benar. Iya, kun. Jadilah. Kalimat itu apa? Kalimat Ya, itu kun. adalah perkataan jadi maka jadi, kan gitu. Iya, tapi kenapa cuman Isa yang disebut kalimatullah? Kenapa? Karena dia dituduh sebagai anak hasil zina. Makanya disebut Maka Allah pasang badan. Tidak, itu berasal dari perintahku. Ibunya hamil itu kan aku yang menghendaki. Itu dari kalimatku. Allah pasang badan di sana untuk membantah tuduhan orang-orang Yahudi kepada ibunya. Oke. Muhammad juga disebut kalimatullah. Kita semua ini disebut kalimat. Kita ini semua adalah perintah, instruksi, kehendak dari Allah. Yang saya tahu ya, Bang, yang saya tahu nih, hanya Isa yang disebut kalimatullah, hanya Isa. Saya nggak bilang Isa itu Yesus ya, saya nggak bilang. Dengar. Di dalam Al-Quranul Karim dikatakan Inna masala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Nabi Adam juga sama dari kalimat juga. Bukan disebut kalimatullah enggak? Ya, dia tidak disebut kalimatullah karena dia tidak dituduh sebagai anak zina. Kenapa abang bilang dia itu semua orang manusia kalimatullah? Kalimat itu apa? Kalimat itu kan perkataan. Kalimat itu kan perkataan Tuhan, instruksi, kehendak. Adam alaihissalam berasal dari kalimat kun fayakun. Makanya dikatakan semisal penciptaan Adam sama seperti penciptaan Isa, sama seperti penciptaan Adam. Tuhan hanya mengatakan, maka dia jadi. Gitu loh. Nah, kalau tidak percaya ke Al-Quran, baca Matius 4 nomor 4. Mungkin itu bisa membantu untuk Anda. Quran, tapi kan saya percaya nih Quran kan ilmu. Jadi bisa dikritisi. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 nomor 4. Samanya dengan Yesus. Beda dong. Sama. Beda. Loh. Ini dalil. Ini Matius 4 nomor 4. Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebentar. Ayo. Setiap manusia berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus juga berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Sama kita, Bung. Tidak gitu loh. Ada lagi nih, Bang. Kejadian 2 ayat 2 dan 3 nih, Bang. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Pekerjaan seperti apa deh? Ini ayat 3-nya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena apa? Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Penciptaan itu sudah selesai. Finish di hari itu. Jadi nggak ada lagi ngomong kunan tuh nggak ada. Jadilah nggak ada. Bahan bakunya yang selesai. Bukan, tapi penciptaan selesai. Produknya itu berlanjut. Bukan, ini data Matius 4 nomor 4. Ini jelas kok. Kita nggak perlu berasumsi. Jadi kita ingin mengatakan selesai. bahwasanya berdasarkan pengakuan Yesus, manusia diciptakan serentak semuanya gitu. Kan tidak. Berhenti disebutnya. Jadi kita jangan bilang oh itu cuman ininya, itu enggak berhenti artinya cukup, stop. Penciptaan itu selesai karena segala yang sudah ada dan yang akan ada itu sudah diciptakan pada hari itu. Jadi bukan tiap hari Tuhan menciptakan, enggak. Ya kita ini ada dari mana deh? Ya dari lahir beranak cucunya Adam kan. Jadi kita ini bukan ciptaan. Loh, ciptaan dari kenapa kita disebut ciptaan? Bukan berarti Tuhan itu menciptakan kita dibentuk dari tanah, bukan. Karena potensi kita potensi yang ada di dalam diri kita itu sudah tercipta di dalam diri Adam dan Hawa dengan ovum dan spermanya. Nah, terus yang tadi yang dikatakan Yohanes 1:13? Enggak, ini kita ngomongin dulu tentang ini, Bang. Jangan Yohanes 1 ayat 13 dulu.
Itu kan tentang anak-anak Allah. Ini kita ngomong tentang penciptaan. Tentang kata kun, kan kun itu kan di dalam dimensi Islam itu kan tentang penciptaan toh. Nah, kalau bagi kami kun itu jadilah, maka jadi itu udah nggak ada lagi. Itu sudah berhenti. Makanya Yesus itu nggak pernah disebut kun. Dia disebut firman-Nya itu bukan karena Bapa ngomong kun baru ada Yesus, enggak. Loh, karena penciptaan itu berhenti dari segala penciptaan. Loh, kok bisa ini ayatnya? Abang nggak percaya? Jadi kita ini manusia belakangan ini bukan ciptaan. Loh, kok bisa ya? Potensi kita. Loh, jangan ketawa. Potensi diri kita itu sudah ada di dalam diri alam, di dalam diri Adam. Dari sperma dan ovumnya Adam dan Hawa. Iya, berarti kita ini bukan ciptaan. Loh, bukan dong. Loh, kita ini kan nggak dibentuk dari tanah lagi. Loh, Adam itu kan dibentuk dari tanah dan diberi nafas. Apakah kita seperti itu? Enggak. Enggak. Jadi yang dikatakan menciptakan segala sesuatu itu salah. Loh iya, menciptakan segala sesuatu. Nah, kita ini potensi di dalam potensi ciptaan kita itu sudah terdapat di dalam diri Adam melalui sperma dan ovumnya. Nah, kita ini hasil beranak cucu lah, dan penuhilah bumi itu. Kejadian 1 ayat 27 atau 28. Haleluya. Kita itu disebutnya dilahirkan, bukan diciptakan dalam arti kita dibentuk dari tanah lagi. Nggak perlu ngapain. Ya, kan udah ada. ciptaan itu kan artinya sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Betul. Kan gitu. Betul, Nah, makanya enggak hanya nah, seperti kita itu ini juga, dari Bang. sesuatu menjadi ada. Berarti kita ini adalah ciptaan yang berproses. Itu teologi populer sebenarnya, Bang. Itu teologi populer. Adam itu bukan dari yang tidak ada. Dia dibentuk dari tanah. Ada tuh, tanah itu udah ada. Dibentuk dari tanah menjadi manusia, dihembuskan nafasnya. Bukan. Ya, jadi kita bukan ciptaan. Anda bukan ciptaan. Adik saya ini bukan ciptaan. Bukan seperti itu jawaban saya. Saya bilang potensi penciptaan diri saya itu sudah diciptakan di hari ke-6 itu, Bang, di dalam diri Adam. Saya bilangnya seperti itu. Kenapa iya, kita bahan disebut bakunya ciptaan? kita ada diciptakan alam semesta ini. Tapi dari tidak ada menjadi ada itu adalah kondisi yang diciptakan dengan segala begini, sesuatu yang ada gitu. Kaitannya, jadi tidak ada lagi istilah manusia itu diciptakan dengan kata kun. Karena kun itu sudah terjadi dalam diri Adam. Kita itu adalah Bagaimana beranak dengan cucu. Mazmur 33 nomor 9? Itu apa? Ya. Mazmur 33 ayat 9. Allah memberi perintah maka semuanya ada. Berarti ketika Allah memberi perintah kan itu menjadi ciptaan baru. Ini loh, yang kejadian itu kan perintahnya Tuhan. Nah itu dia. Firman-Nya Tuhan. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Kan gitu. Iya, Nah sekarang pada saat semuanya itu Adam dicipta, apakah kita pada saat Adam dicipta apakah kita sudah ada? Aderion sudah ada. Udah, potensi yang ada dan yang akan ada itu sudah ada di dalam penciptaan itu semua. Di dalam diri Adam itu, yaitu melalui sperma dan ovumnya sperma dan ovumnya Hawa. Makanya Adam dan Hawa beranak cuculah dan bertambah banyak. Itulah kelahiran. Penciptaan sudah selesai. Ini kan tadi kan sudah saya kasih ayatnya, Kejadian 2 ayat 22. Manusia pertama udah selesai diciptakan. Yes. Manusia-manusia berikutnya akan tetap diciptakan dengan cara dilahirkan, kan gitu. Adam diciptakan dari tangan Tuhan sendiri. Setelah itu kemudian Tuhan menciptakan makhluk berikutnya dengan cara dengan cara dilahirkan. Lahir itu adalah caranya datang ke muka bumi. Tapi kelahiran itu adalah proses daripada ending daripada hasil daripada ciptaan. Kita ada akibat ciptaan. Kalau kita tidak diciptakan, kita nggak ada. Saya bukan itu bilang kuncinya. itu bukan ciptaan, Bang. Tapi Nah udah kalau gitu. dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Ngopi dulu kita berarti. Jangan dipotong. Potensi penciptaan kita tuh sudah diciptakan di dalam diri Adam. Makanya disebut di Kejadian 2. Bentar lu, Bang, jangan dipotong. Kejadian 2 ayat 3 Iya ini udah kan benar jelas. itu. Potensi yes. Makanya kita bukan manusia pertama. Artinya, lah ini kan kaitannya dengan kata kun, Bang. Jadi Iya. proses kun-kunan itu jadilah itu udah nggak ada lagi, udah berhenti, udah nggak ada, berhentilah dari segala pekerjaan penciptaan itu nggak ada lagi. Jadilah Aderion maka Aderion jadi, nggak ada. Adanya beranak cucu, itu loh. Ya terus. Ya terus ya berarti ya kita bukan, Yesus itu datang bukan dari proses kun,
menurut Alkitab kami, bukan dari proses jadilah maka jadi, nggak ada itu. Itu dalam konsep Islam oke, saya hargain. Tapi dalam kekristenan itu nggak ada Bapa jadilah Yesus maka Yesus jadi, nggak ada. Itu. Ya, kalau di Yesaya 55 nomor 11 kan sama, kun fayakun itu juga. Iya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kan gitu. Jadi proses kun itu berlanjut. Ketika kemudian Tuhan menginginkan sesuatu itu terjadi, maka dia katakan jadi, maka jadi. Iya, ini kan firman semua segala ciptanya kan oleh firman Tuhan langit dijadikan. Ya konteksnya itu. Dia tidak akan gagal dan betul penciptaan itu nggak gagal. Ada terjadi karena firman, oleh firman Tuhan langit dijadikan. Mazmur 33 ayat 6. Ya benar. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, inilah juga disebut kenapa Yesus bilang aku keluar dan datang dari Allah. Karena dia melakukan kehendak Bapaknya. Yaitu Bapa, dia itu adalah sang firman yang keluar dan datang dari Allah. Yohanes 8 ayat 42 tadi, Bang. Jadi yang keluar itu ya firman itu. Beda dengan kami, kita nih manusia, ada nabi-nabi itu sudah jadi manusia baru diutus. Yesus itu sang firman diutus, makanya jadi manusia. Tapi tadi katanya kita sudah ada semua. Berarti posisi kita sama seperti Yesus. Maksudnya gimana? Kan kita tidak diciptakan, berarti sama seperti Yesus. Kita nggak dicipta. Nggak ada saya ngomong berarti kita bukan juga diciptakan. Bukan. Tidak ada proses. Bang, jangan digituin, Bang. Tidak ada manusia itu diciptakan, Aderion itu diciptakan dengan kata kun. Saya nggak bilang Aderion bukan ciptaan, tapi potensi ciptaan yang ada di dalam diri Aderion sudah diciptakan di dalam diri Adam. Tadi kan saya bilang gitu. Saya nggak bilang mengklaim diri saya bukan ciptaan. Loh, Yesus beda. Begitu juga Yesus kan? Beda. Yesus itu tidak lahir dari bedanya di mana? Tidak dari sperma dan ovum. Waduh. Makanya dia lahir bukan dari kelahiran. Tapi kenapa dikatakan di dalam Roma berasal dari sperma Daud? Loh, benih ilahi kok. Karena Mesias itu disebut anak Daud. Benih ilahi. Sejak kapan Daud jadi ilahi? Dengar dulu, Bang. Ngaco ini, mulai ngaco benih ini. Daud, benih Daud memang Mesias itu disebut anak Daud, anak Abraham. Itu pemahaman umum. Orang-orang tahu itu. Kenapa disebut benih Daud? Iya. Memang yang kalau kita melihat 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 16, inilah yang dimaksud dengan anak Daud. Iya, kalau kita melihat dari sisi Yesus, anak Allah, anak Adam, kan gitu. Turun sampai kepada anak Eli. Berarti mereka-mereka yang disebut di rentetan nasabnya Adam, nasabnya Yesus, itu anak Tuhan semua. Berarti anak pertama di situ adalah Adam. Benar nggak? Lukas dan Matius itu dalam menuliskan Toledot Yesua, menuliskan tentang silsilah untuk membuktikan bahwa benar Yesus ini adalah anak Abraham, anak Daud. Di Lukas itu beda. Itu di kitab Matius. Kalau di Lukas kenapa ditarik dari Adam? Karena dia memang dari manusia. Dia benar-benar manusia. Itu maknanya. Ya, berarti Adam ini juga anak Tuhan. Anak pertamanya Tuhan itu Adam. Bang, saya ini juga disebut anak-anak Allah. Nah, itu dia berarti posisi kita sama dengan Yesus berarti kan? Yesus itu beda dong, Bang. Saya itu bukan firman. Yesus itu disebut anak tunggal Allah yang menyatakan ya, siapa itu kan diri cuma Allah yang itu kan tidak cuma kelihatan. julukan aja. Bukan. Dia diberi julukan karena sama seperti Yakub, dia juga anak sulung, kan gitu. Julukannya disebut anak tunggal Allah. Anggaplah itu julukannya, Bang. Itu karena dia menyatakan siapa Allah yang tidak kelihatan itu. Dialah sang firman. Dia yang menafsirkan, dia menjelaskan. Loh, menjelaskan gimana maksudnya? Dia yang menjelaskan tentang Allah itu siapa. Bukan. Kan begitu di dalam 1 Yohanes. Yohanes 1:18. Ya, tidak ada yang dapat melihat, tetapi Yesuslah yang kemudian menjelaskan, mengeksegesis, menafsirkan tentang Allah itu sendiri. Bukan. Bang, bukan menafsirkan. Dia menyatakan. Kalau menafsirkan itu kitab. Enggak, dengar dulu, Bang. Original teksnya mengatakan begitu kok. Bukan menafsirkan kok. Mana ada di mana? Kalau eksegesis itu apa? Enggak, penafsiran.
Iya, Yesus yang menafsirkan tentang Tuhan itu siapa. Yesus yang menafsirkannya kepada manusia. Kita nggak. Dialah yang mengeksegesis. Kok eksegesis? Yohanes 1 ayat 18, dialah yang menyatakan. Bukan menyatakan, tetapi menceritakan, menerangkan. Bukan menerangkan, menjelaskan. Menjadi nyata. Exegomai dalam bahasa Yunani. Gini dong. Jadi Yesus itu ketika dia datang, dia menyatakan, dia menjelaskan, dia menerangkan, dia yang menceritakan, mentafsirkan. Tuhan itu seperti ini loh. Dia tidak bisa dilihat loh. Dia maha kuasa loh. Dia maha mendengar loh. Dia nggak bisa dilihat loh. Itu yang dinyatakan, itu yang diceritakan Yesus. Kalau Allah kan memang bisa dilihat kan, belum terlihat aja, bukan nggak bisa dilihat, belum terlihat. Nah kalau ini disebut alam semesta ini itu sudah merupakan bukti sampai selama-lamanya bang. Nah yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan itulah sang anak ini, sang firman ini. Iya. Nah, bukan begitu, bukan Anda keliru kalau gitu deh. Keliru. Kok keliru sih lo? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah ini yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menceritakan, dialah yang menjelaskan, dialah yang mentafsirkan tentang Allah itu. Makanya bukan dia menyatakan dirinya, oh inilah aku Allah, yang kalian salib itu adalah Allah. Bukan. Dia yang menceritakan, menjelaskan, exegomai. Dia menjelaskan. Jadi ketika Yesus bercerita, Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar. Kemudian Allah itu maha besar, Allah itu maha melihat, Allah itu suci, Allah itu kudus, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha besar. Dia menjelaskan tentang hakikat Allah, hakikat Tuhannya. Dia tidak mengatakan ketika dia lapar, itulah Tuhan yang lapar. Ketika dia tidur, itulah Tuhan tidur. Bukan begitu. Bukan. Itu pemahaman gitu abang yang salah dan yang harus saya luruskan sebagai saya pemegang kitab ini. Original teksnya exegomai. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kenapa dia disebut gambar Allah? Karena Allah itu tidak kelihatan. Dialah yang menyatakan yang tidak kelihatan. Menjelaskan. Menjelaskan itu bukan gini loh bang. Kalau ada menjelaskan itu punya kesan ada kitab. Nah dia menjelaskan kitab. Dia menjelaskan firman yang aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang disampaikan untuk aku katakan. Menjelaskan itu konteksnya Quran. Memang Quran itu yang diturunkan kitab. Jadi exegoma ini apa? Coba. Original teksnya di situ mengatakan exegoma itu artinya apa? Yohanes berapa? Yohanes 1:18. Baik. Udah jelas kok tuh Yohanes 1 ayat 18 menyatakan. Itu terjemahan Indonesia. Itu kitab kita yang di negara ini. Coba original teksnya dulu. Iya, terus masalahnya apa kalau saya pakai kitab LAI? Masalahnya di mana? Ya kalau nggak ada masalah ya udah, ngapain dipermasalahin sama kamu? Ini bukan ngomong gimana. Bikin kopi dulu, bikin kopi santai. Ini bukan menafsirkan kitab. Menafsirkan firman, bukan. Yesus itu dia yang menjelaskan, menceritakan tentang sang Bapa itu kayak mana dia, hakikatnya seperti apa, wujudnya kayak mana, sifatnya kayak mana. Gimana? Yesuslah yang menjelaskan itu semua. Di mana lah? Apa penjelasan Yesus terkesan apa sama Allah yang nggak kelihatan itu gimana wujudnya? Coba. Nah, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi untuk mengetahui Allah, biarkan Yesus yang menjelaskan Allah itu seperti apa. Bagaimana Yesus menjelaskan Bapa yang dia tak terlihat, kan gitu. Tidak ada yang pernah melihat dan mendengarkan suaranya, kan gitu menurut Yesus. Lantas apa penjelasan dia? Bapa itu lebih besar daripada Yesus. Bapa itulah yang mengetahui kapan kiamat. Itu yang dijelaskan oleh Yesus. Loh, ini ngomongin tentang visuality. Sementara yang diimani teman Kristen, Yesus yang disunat inilah Tuhan itu sendiri. Kan keliru. Lari ke situ. Gini loh, Bang. Enggak, saya mau meluruskan ya buat teman-teman. Enggak, gini, saya jelaskan. Exegoma itu jelas loh. Dengar, menyatakan bang, karena Tuhan itu tidak kelihatan, beda dengan abang. Kalau Tuhannya abang kan belum kelihatan. Bukan menyatakan bahwa Yesus tubuhnya itu ada, lantas Tuhan itu tubuh Yesus itu bukan. Menjelaskan, mentafsirkan, menerangkan, menceritakan. Itu maksudnya Yesus. Data dari Yohanes 1:18 ini. Gini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Artinya Adam, Musa, semua you name it, tidak bisa melihat. Nah, yang
pernyataan-pernyataan diri Allah yang muncul kepada nabi-nabi itu pun ya anak tunggal Allah ini yang menyatakan firman menjelaskan, bukan menyatakan, menjelaskan. Bukan menjelaskan. Contoh. Original teksnya apa? Enggak, contoh. Sebentar dulu, Bang. Sebentar dulu. Contoh pada saat Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 1 di Memra, Mamre kok Memra, di Mamre, itu kan Tuhan menyatakan dirinya, tapi dalam bentuk wujud manusia. Nah, itulah yang disebut dialah yang menyatakan, itulah disebut Memra. Firman itulah yang menjelaskan, bukan berarti Tuhan itu bentuknya manusia itu. Enggak, Tuhan itu enggak berbentuk. Nah, gitu dong. Kan dikatakan dalam Keluaran 33:20. Ya, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Yesus dipandang, malah ketika Yesus dipandang, yang memandangnya yang membunuhnya, kan gitu. Sementara Keluaran 33:20, yang memandang Tuhan yang mati. Kalau di Yesus, yang memandang Yesus, Yesusnya yang mati, kan gitu. Berarti exegomai itu artinya bukan menyatakan, tetapi menjelaskan, menceritakan. Kalian tidak bisa melihat Bapa, tapi sabar, akulah yang akan menceritakan Bapa itu seperti apa. Itu maksudnya. Bukan seperti benar nggak? Bukan, salah. Jadi maksudnya ketika Yesus, jadi maksudnya ketika Yesus dibunuh, Bapa yang dibunuh gitu? Bukan. Tidak, gini Bang. Nah, gitu dong. Bentar, Yohanes 1 ayat 18 ini bukan hanya terjadi di zaman masa Yesus. Di zaman masa nabi-nabi pun memang tidak ada seorang pun yang melihat Bapa, kecuali anak tunggal Allah yang duduk dalam pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakan, dialah yang menceritakan. Shekinahnya Hasem, Shekinahnya Hasem, wujud perwujudan atau kehadiran Tuhan di dalam orang-orang Israel itu dalam bentuk awan, tiang awan, tiang alam api. Alam semesta itu adalah Shekinah, pernyataan Tuhan ke kita. Bukan Bang. Itu adalah si firman itu sendiri yang menyatakan. Itulah Shekinahnya Hasem. Makanya di dalam Targum Onkelos disebutnya pernyataan itu selalu dengan kata Memra. Jadi kesempurnaan fisik kita itu adalah wujud Shekinahnya Tuhan. Begitu dia menyempurna, saking sempurnanya dia menciptakan alam semesta ini begitu sempurna. Gitu loh. Makanya Yesus mengatakan dialah yang menjelaskan, menceritakan Bapa itu lebih besar. Bapa itu ini bukan gitu. Di zaman Yesus tok, di zaman seluruh seorang pun. Betul. Termasuk Adam, Bang. Termasuk Adam sekalipun. Betul. Tuhan menyatakan diri di dalam waktunya zaman Yesus. Betul. Tuhan menyatakan diri dengan cara seperti itu, melalui tabir, perantaraan malaikat, kemudian melalui mimpi kepada para nabinya, berbicara dengan penglihatan para nabinya. Itu betul. Musa melihat api. Itu bukti apa? Bahwa Tuhan lagi berkomunikasi kepada dia melalui api. Menjelaskan kitab kan? Itu menjelaskan kitab nggak? Kan bukan. Ya, Tuhan itu menyatakan dirinya dalam bentuk Musa menjelaskan tiang Tuhan api gitu loh, Bang. Musa menjelaskan esensi hakikat Tuhan itu seperti apa, kan gitu. Makanya muncul Keluaran 33 nomor 20 itu. Musa itu bukan anak tunggal Bapa. Yang menyatakan anak tunggal Bapa yang tidak kelihatan itu adalah sang firman. Musa itu bukan firman, Bang. Yesus disebut anak tunggal karena memang dia satu-satunya nabi yang datang pada saat itu kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel kemudian kembali kepada hukum yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kan begitu. Big fat zero, salah besar. Ibrani 1 ayat 2. Dengar, ini lihat. Yang disebut anak ini, ya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya yang seperti apa? Apakah kemanusiaan Yesus tok? Bukan. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah, oleh anaklah Allah telah menjadikan alam semesta ini. Ya oleh firman. Anak ini merujuk pada firman, Bang. Iya. Kata siapa? Kata kitab saya. Apa kitabnya Paulus? Loh, Bang, abang nggak boleh seperti itu kalau berdebat. Saya itu nggak bisa deh. Nggak bisa deh. Ngeledek kitabnya Paulus. Bukan itu begitu. Kitabnya orang Kristen itu. Iya, itu kitabnya orang Kristen. Pakai itu semua Katolik. Anda jangan rendahin begitu. Kodek, sabar. Jadi gini. Kita juga harus memperhatikan pesan-pesan Yesus akan datangnya pengajar-pengajar palsu yang datang dari kalangan itu sendiri. Betul. Kan gitu. Memang ada sekarang kalau kita narasikan hal ini berdasarkan dengan akal sehat kita, apa mungkin seperti itu adanya? Apa gimana? Ya coba anda
adik saya ini baca coba apa yang tadi katakan, bahwa segala firman itu dari Dialah segalanya ada. Nah, apa mungkin Yesus yang menciptakan itu? Yang dimaksud segala firman artinya sumber segala sesuatunya itu adalah perkataan Tuhan. Inilah yang saya jabarkan di dalam Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9, termasuk Yesus. Coba di dalam Yohanes 8:42 apa pengakuannya? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah Yesus mengakui sendiri? Berarti dia bukan firman. Dengar dulu. Bukan itu yang saya jelaskan tadi, bukan. Itu pemahaman yang kalau salah. Firman itu kan maha berkehendak, betul nggak? Dengar dulu, Bang. Abang itu telah menyimpulkan, Abang itu telah menyimpulkan perkataan saya dengan salah karena bukan itu perkataan saya. Dengar dulu, saya luruskan. Yang dimaksud dengan anak di sini, Abang, itu adalah Sang Firman karena oleh anak inilah Allah telah menjadikan alam semesta. Tentu bukan kemanusiaan Yesus, tapi dia sebagai Sang Firman inilah Allah ini menjadikan alam semesta ini melalui anak ini, melalui firman. Nah sekarang apakah Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri? Kan tidak. Sedangkan firman itu maha berkehendak. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Itu yang disebut firman. Hakikat firman itu berkehendak dia, sementara Yesus kan tidak. Berarti dia bukan firman, dia adalah hasil daripada firman. Kok kamu malah, kok abang ini gitu loh, mengenolkan apa yang saya omongkan, mengenolkan apa yang sudah saya jelaskan dengan tegas. Anak itu merujuk pada firman. Kok sekarang abang bilang? Iya, makanya enggak. Saya ingin mempertanggungjawabkan perkataan saya bahwa harus berhati-hati terhadap semua narasi yang ada di kitabnya. Karena kenapa? Memang ada sesuatu yang Yesus pesan, hati-hati, waspada. Ya, kan gitu. Nah, abang ini memang bertanggung jawab dengan omongannya, bukan bertanggung jawab dengan kitab saya. Kitab saya ini adalah untuk tugas saya untuk mengetahui menjelaskan kepada abang. Untuk mengetahui itu, apakah firman itu maha berkehendak? Itu dulu poinnya. Apa? Apakah apa? Apakah firman itu maha berkehendak? Firman itu kehendaknya itu dari Bapa, asal mulanya sumbernya itu. Berarti Yesus bukan Sang Firman itu. Karena yang disebut Sang Firman, dialah yang maha berkehendak. Itu baru dibilang Sang Firman. Yesus itu bukan Sang Firman. Dia tidak maha berkehendak. Lihat dulu, Bang. Yesaya 55 ayat 11. Kita baca. Silakan. Iya. Inilah makanya Tritunggal itu dijelaskan di sini juga di dalam Yesaya ini ayat 11. Nih. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ini ku di sini siapa? Merujuknya. Allah kan? Allah toh? Bapa toh? Anggaplah Bapa. Dia tidak akan, firman itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Ya, Bapa itu yang menghendaki firman itu diutus. Tetap yang disebut sumber itu bukan firman, tapi Bapa. Nah, firman inilah kehendak Bapa. Firman, kehendak, firman. Itu loh. Inilah kenapa Yesus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku, karena Dia adalah Sang Firman itu. Kalau Dia Sang Firman itu berarti Dia datang atas kehendaknya sendiri. Karena Dia firman. Di sini kan firmanku itu atas melaksanakan kehendakku. Iya, ini firman, Bang. Harusnya Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri kan? Kalau dia adalah Sang Firman. Nah, berarti dia bukan Sang Firman. Loh, bagaimana? Firman itu justru kehendak Bapa nih. Jadi ada firman, ada sumbernya. Sumbernya itu adalah Allah. Firman itu berada di dalam diri Allah. Makanya disebut firmanku melaksanakan apa yang ku kehendaki. Nah sekarang Yesus apakah berkehendak melakukan apapun yang Dia mau lakukan? Kehendak Bapa. Nah, berarti Bapa lah Sang Firman. Yesus bukan Sang Firman. Kok Bapa Sang Firman? Gimana sih di sini nih firman ini, Bang? Coba dulu baca baik-baik ya. Kita sebagai manusia dulu dah. Lihat. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ku-nya ini siapa? Allah atau firman? Allah. Firman ya, firman kan. Bisa dibedakan toh. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Oke. Iya itu berarti sini siapa? Firman toh. Iya di sini. Oke. Tetapi apa nih? Firman kan.
Tetapi firman akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Kunya di sini siapa? Ya Allah. Allah, berarti Allah berkehendak, firman itu yang melakukan kan? Iya, jadi maksudnya gini loh. Itu dia, makanya maksudnya Yesus gini. Bang, ntar dulu. Ini gue Ya, silakan. penginjilan ini. Ntar dulu Bang. Yohanes 8. Makanya Yohanes 8 ayat 42. Gue nggak mengharap Babang untuk percaya sama gue kok. Tapi gue biarin kasih tahu teman-teman gue. Makanya di sini Bang, Yesus ngomong, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Dia, siapa itu dia? Yaitu firman. Yang atas ku kehendaki, ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Yaitu firman ini yang keluar. Keluar dari mulutku. Aku keluar dan datang dari Bapa. Dialah sang firman itu. Clear ini. Abang ini nggak perlu percaya sama saya. Tapi ini saya hanya menjelaskan kitab saya. Maksud yang keluar dari mulut itu perintah loh. Firman, Bang, kok perintah sih? Firman. Loh, kehendak yang keluar, yang dia kehendaki Tuhan lontarkan. Yang dia kehendaki Tuhan lontarkan. Coba, apa yang dia kehendaki dia lontarkan. Jadi matahari, jadi bulan, jadi bulan. Nggak bisa dia. Jadi mataharinya batal jadi. Enggak, itu maksudnya. Bukan kemudian firman itu adalah esensi firman yang ada di dalam dirinya itu keluar menjadi makhluk, bukan. Yang di sini keluar dengan tekstual kok. Demikian firmanku. Dengar dulu Bang, dengar. Yang keluar di sini firman atau kehendak yang keluar? Ayo. Firman, kehendak, terlontar instruksi. Aku mau Maria hamil. Salah loh Bang. Abang baca apa? Reading komprehensifnya salah. Firman itu yang keluar, dengar dulu Bang. Firman itu keluar atas kehendak Dia yang mengutus sang firman ini. Firmanku itu yang keluar. Yang disebut firman yang keluar bukan kehendak. Justru firman itu keluar karena kehendak. Iya kan Tuhan dengarkan Mas. Coba. Mazmur 339 itu. Korelasinya itu di situ. Dia hanya memberi perintah maka semuanya ada. Yang ini dulu jangan ke Mazmur. Iya. Perintah ketika perintah itu keluar dari mulut Tuhan, ketika perintah itu keluar, tidak ada yang bisa membatalkan, semuanya jadi. Yang keluar itu bukan perintah, firman. Ini lihat, firmanku yang keluar, kok jadi perintah? Iya, Tuhan dengarkan. Bagaimana mungkin? Saya kasih analogi. Kita ini punya bawahan. Ketika kita menghendaki sesuatu itu terjadi, kita tinggal mengucapkan, kerjakan ini. Saya mau 3 hari selesai. Itulah firman yang keluar dan itu akan terjadi. Kenapa? Karena kita berkuasa, kita punya bawahan. Yang keluar itu perkataannya Abang atau kehendak Bapak? Keluar kan kehendak itu tidak bisa keluar. Kehendak itu tidak bisa keluar. Kehendak itu yang keluar disebut kehendak itu tidak bisa keluar. Betul, makanya disebut firmanku yang keluar. Instruksinya. Instruksi yang keluar. Firman itu yang keluar, bukan perkataan. Nah, itulah makanya. Perkataan yang keluar. Ngomong, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Firman itulah yang sorry kok salah. Firman itulah yang keluar atas kehendak Allah. Tuhan memberikan instruksi. Maria hamillah. Hamil. Ke Maria hamil sih nanti dulu ke Maria hamil itu dulu. Itu aku datang dan keluar dari Bapa. Keluar yang nah sekarang apakah Yesus yang terlontar dari mulut Tuhan? Tidak. Perkataan yang terlontar, firman. Bukan ke manusianya yang keluar. Didengarkan oleh Gabriel. Ini bagus. Gabriel mendengarkan perkataan itu, dia sampaikan kepada Maria. Apa yang terjadi? Hamil. Lahir, tercipta manusia. Kemanusiaan Yesus itu yang dimaksud aku keluar dan datang dari Bapa itu bukan kemanusiaannya, tetapi Dia sebagai sang firman. Makanya firman itu mengambil rupa manusia. Sebentar dulu Bang. Makanya kemanusiaan Yesus itu keluarnya dari rahim Maria. Keliru itu. Tapi firman jadi firman itu adalah instruksi ide Tuhan yang dilontarkan kemudian untuk mencapai tujuan. Maka Tuhan menguraikan informasi itu kepada makhluknya. Aku ingin hari ini hujan deras. Keluar. Keinginan itu keluar kemudian. Itulah yang terjadi. Keluar. Bukan berarti alat yang melekat pada diri Tuhan itu yang terlontar keluar. Mulutnya yang melepaskan diri dari badannya sehingga menjadi manusia. Bukan gitu.
Tetapi kehendak Tuhan yang ada pada diri Tuhan, dia lontarkan kepada ciptaannya sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu terjadi sesuai dengan instruksinya. Dia berhak. Makanya Mazmur 33 nomor 9. Dia membeli perintah maka semuanya ada. Gini loh, enggak. Abang ini saya nggak akan memaksakan abang ini percaya apa yang saya omongkan. Tapi saya juga tidak. Saya hanya mencoba untuk mengorek sedikit ini akal tentang kita utusan, gitu. Bang. Iya baik. Ini tentang utusan, makna utusan. Ini kan Yesus kan, sebab dialah yang mengutus aku. Kenapa Yesus ngomong sebab aku keluar dan datang dari Allah? Yang diutus itu adalah firman, bukan kemanusiaannya. Justru karena firman itu diutus keluar dan melakukan kehendaknya, dia menjadi manusia, Abang. Nah, bukan oleh karena bukan kemanusiaan Yesus yang diutus, bukan. Firman yang keluar itu perkataan yang keluar. Iya, itulah yang diutus. Itulah yang diutus. Perkataan itu yang diutus disampaikan oleh Gabriel. Inilah yang diutus. Firmanku itu yang keluar dari mulutku. Lihat nih, ini kita biasa ini. Demikian perkataannya keluar dari mulutnya disampaikan kemudian oleh Gabriel kepada Maria. Maka Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Gini ya teman-teman. Gitu loh. Bentar, Bang. Karena dia berasal dari firman. Gini loh teman-teman, sebentar. Teman-teman Muslim. Saya ini bukan orang yang menyangkal bahwa Yesus itu diutus. Ya, jadi kamu itu nggak usah teriak-teriak kencang-kencang di kuping saya. Kalau Yesus itu utusan, adek. Memang utusan. Kecuali saya menyangkal Yesus bukan utusan, kalian boleh teriak gitu. Nah, tapi yang mesti dijelaskan utusan yang seperti apa itu perlu dijelaskan. Utusan yang lahir tanpa ayah. Utusan, dengar, yang keluar, firmanku inilah yang diutus keluar dan melakukan kehendaknya yang. Lihat ini. Makanya Yesus ngomong, aku keluar dan datang dari Allah. Firman itulah yang keluar, yang diutus, bukan kemanusiaannya. Beda dengan nabi-nabi. Nabi-nabi itu mesti jadi manusia dulu baru diutus. Yesus itu justru jadi sang firman, itulah diutus, makanya jadi manusia. Itu saya nggak minta kalian percaya omongan saya kok. Sama Alkitab enggak. Saya hanya menjelaskan Alkitab ini sendiri. Itu. Gitu, Bang. Jadi jangan orang Islam, oh Adrian, Yesus utusan. Lu memang iya. Iya, dia itu utusan Tuhan. Jadi bukan berarti ketika Tuhan berfirman, firmannya yang ujuk-ujuk sifatnya, yang adalah kalamnya itu yang terlontar, bukan. Tetapi kehendaknya, aku layaknya saya nih. Saya mengatakan, aku pingin beli motor, kan gitu. Aku pingin beli motor. Bukan berarti motor itu adalah aku. Tetapi kemudian dari perintah, instruksi yang keluar dari mulut saya ini, bawahanku kemudian mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadirkan motor itu. Ya. Maka motor itu mengatakan, aku ada karena kehendak daripada Bang Suma. Makanya gini, Bang. Gue kembali lagi ya, gue hanya mengabarkan apa yang gue imanin. Enggak bilang iman kalian salah. Nih, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, ini dibedakan nih. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan siapa? Anaknya, nggak disebut nabi. Yesus tuh nabi betul, cuman yang disebut diutus itu adalah anaknya. Karena zaman dahulu yang diutus nabi. Tapi zaman sekarang itu anaknya yang diutus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia, bukan oleh nabi. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Mana ada nabi menjadikan alam semesta? Tentu sebagai Dia adalah sang firman, itulah yang diutus. Gitu loh. Saya hanya menerangkan. Itulah yang nggak dipahami saudara Juma ini, teman-teman. Sampai situ yang nggak dipahami sayangnya. Iya gitu loh. Gue nggak maksa loh Bang tentang apa, nggak ada gue ngomong Quran sama sekali nih. Jadi tapi kalau kalian mau ngotot nggak bisa. Ini kan kitab saya. Tentu saya dong yang punya kompetensi untuk menjelaskan. Bukan kalian. Kalau kalian ngotot terus ya nggak bisa. Begitu juga dengan saya. Saya nggak punya kompetensi untuk menjelaskan Quran. Kalianlah yang menjelaskan itu. Saya mendengar. Iya, poinnya kalau ngotot terus ya nggak usah nanya. Itu aja. Jadi menurut saudara Yesus itu sang firman?
Bukan menurut saya, bukan menurut Terus kenapa saya. dia tidak maha berkehendak? Bukan saya, loh. Kehendak itu, Bang, itu Kan sudah bahasa yang dijelaskan tadi, Pak. Loh, yang namanya firman itu yang berkehendak, yang memiliki firman itulah yang kemudian maha berkehendak. Yang maha memang berkehendak begitu. yang maha berkehendak itu mengadakan sesuatu dengan berfirman. Ya memang begitu, benar. Nah, memang begitu. Berarti Yesus itu hanya perkataan Sudah gitu loh. dijelaskan. Nah, dia bukan sang pemilik perkataan. Dia bukan Tadi sang sudah dijelaskan sama Bang Ri firman Ade. itu, ini bukan cuma saya menjelaskan, ini saya pakai ininya, saya pakai ayatnya. Firman Bagaimana itu mungkin? justru Coba Anda lihat di dalam Markus 11. Apa ketidakberdayaan ini dulu, Yesus ini dulu, di sana? ini. Apa yang dia? Dengar. Dia tidak tahu kapan buah ara. Berarti Firman dia itu bukan sang bukan firman. Enggak, firman itu bukan kehendak sendiri keluar. Dia firman ini keluar, firman itu keluar itu atas kehendak yang Allah itu. Nah, Itu loh. sekarang begini, firman itu perkataan, bukan firman maha itu. berkehendak. Bukan firman maha berkehendak. Firman yang itu berkehendak adalah Tuhan perkataan. itu. Nah, Iya. yang berkehendak adalah Tuhan. Yesus itu bukan yang maha berkehendak, berarti dia bukan Tuhan. Yesus Dia itu adalah makhluk yang berasal dari firman. Kan begitu. Dengar. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Ya, perkataan yang menjadi dalam- manusia, betul. Karena sangkala menginginkan Maria hamil melahirkan seorang anak. Betul. Nah. Jadi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yes, perkataan Tuhan yang tadinya perkataan Zuma yang tadinya mengatakan masak nasi, tolong masak nasi. Maka apa yang terjadi? Nasi itu ada, dimasak oleh bini saya. Nah, nasi itu berasal dari perkataan saya. Masak nasi lagi, masak air biar mateng. Iya, masak air. Kan gitu. Jadi Yesus itu berasal dari firman, yes, betul. Tapi dia bukan firman. Loh, kok bukan? Yesus itu bukan berasal dari firman. Yesus itu adalah firman, Bang. Gini loh. Yang walaupun dalam Yesus itu adalah firman, Yesus itu adalah perkataan gitu. Iya, bukan berasal dari nggak perkataan. bisa. Dia itu adalah firman itu sendiri. Wahyu 1 ayat Bagaimana 8. Gimana sih, Bang? Aduh, firman itu apa sih? Firman itu apa? Perkataan kan? Yesus itu bukan perkataan, Yesus itu manusia. Yang dikatakan perkataan itu adalah katakan kepada Maria, aku ingin dia hamil dan Definisi melahirkan. firman itu adalah kejeniusan, kepintaran, hikmat dan daya Allah itu. Apakah kejeniusan Allah ini berubah menjadi manusia? Aten saudara Ju. Sehingga ketika dia menjadi manusia, apa yang kita lihat? Dia tidak tahu kapan buah ara. Ini yang disifati oleh firman. Tidak, firman itu Mazmur 3:39. Firman itu melaksanakan melakukan apa yang diperintahkan. Tadi kan tertulis gitu, Pak. Oh tidak, yang mau terjadi itu diinstruksikan. Misalnya Tuhan menginginkan dunia ini terbelah dua, maka Kan terlontarlah tertulis firman. gitu, dia melaksanakan apa yang dikehendaki oleh bumi. Bapa. Tuhan mengatakan, wahai bumi, terbelahlah menjadi dua. Maka firman yang keluar ini melaksanakan tugasnya, kemudian benar-benar bumi terbelah dua. Kalau tidak terjadi berarti batal perkataan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Bukan Jadi berarti Tuhannya masak yang air lagi kemudian- kan nih? Masak air biar matang lagi kan Bukan nih? berarti Tuhannya yang kemudian yang turun menjadi bumi terbelah dua, tidak. Gitu ya. Jadi kan sudah jelas, Pak, ya, firman itu berasal dari Bapa. Ya. Itu kan dijelaskan. Iya, firman berasal dari Bapa, memang betul. Iya. Nah, tetapi Ya sudah, apakah selesai. sekarang alam semesta ini berasal dari mana? Firmannya Dari Bapa atau bukan? dari Bapa, melalui firmannya. Bapa. Berarti kedudukan daripada Yesus dengan alam semesta ini sama-sama berasal dari Bapa. Oh, mana sih? Oleh firman Beda. Tuhan dijadikan nggak gini, Bang, kami tidak pernah memisahkan antara Tuhan kami dengan firman-Nya. Itu tuh Oh, itu iya, betul kan? betul. Antara firman dengan Tuhan tidak pernah terpisah. Jadi jangan bilang Betul itu. siapa adik yang menciptakan bumi ini, Tuhan atau firman Tuhan? Lu Tapi nggak bisa, Yesus itu ini satu. bukan firman. Sama seperti abang Yesus kalau ini nyanyi. bukan firman. Abang kalau nyanyi, yang nyanyi itu Zuma atau suara Zuma? Kan sama, ini sama gue, itu gue itu. Enggak. Sama, Ya, Bang. yang bernyanyi saya. Setelah saya bernyanyi dengan keadaan saya yang mampu bernyanyi, terlontarlah suara yang keluar dari mulut saya. Berarti Apa yang nyanyi yang keluar siapa? dari mulut saya itu bukan saya. Jadi yang nyanyi itu abang atau suara abang?
Abang Suma yang nyanyi. Iya udah. Ya, Bang Suma Suara yang abang nyanyi. itu ya abang Iya, sudah selesai. Suara abang Nah, itu ya sekarang abang apakah sendiri. suara saya itu adalah saya? Apakah suara saya itu adalah saya? Penyanyi. Suara Bang Zuma kan enggak, penyanyi tetap disebut Bang Zuma. Betul. Yes, betul sekali. Makanya dikatakan bahwa alam semesta ini adalah milik kepunyaan Allah. Betul. Suara itu adalah milik kepunyaan Bang Suma. Tapi suara itu bukan Bang Suma. Suara itu adalah hasil daripada sifat yang dimiliki Bang Suma, mampu bersuara. Kemampuan yang ada pada diri saya mengakibatkan lahirnya suara. Suara itu bukan Bang Suma, tetapi sesuatu pribadi baru yang terlontar dari sifat yang dimiliki Bang Suma, yaitu mampu bersuara. Clear kita di situ. Itulah yang dijelaskan oleh iman kekristenan dengan gamblang dan tegas, bahwa firman itu adalah Allah. Bisa dibedakan antara firman dengan Allah, itu bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Itu cuma ada iman Kristen yang menjelaskan itu. Iman yang lain nggak ada itu. Iman kekristenan yang bisa menjelaskan itu. Ya firman sama Allah bisa dibedakan kok. Mana firman, mana Allah. Tapi itu nggak bisa dipisahkan, Bang. Cuman Kristen yang mengenal itu. Jadi kalau di Islam itu gini. Di Islam itu ibaratkan Allah memiliki sifat. Sifat salah satu yang dimiliki oleh Allah itu adalah kalam. Kalam ini adalah kemampuan berkata-kata. Ya, jadi ketika kemudian Allah mampu berkata-kata, kata-kata yang ada kemudian terlontar dari mulutnya itu bukan dirinya, tapi adalah hasil dari pabrik yang ada pada dirinya, disebut kalam. Sama, saya analogikan kepada Bang Suma. Bang Suma punya sifat. Bang Suma dan sifatnya tidak bisa dipisahkan. Ketika salah satu sifatnya Bang Suma adalah mampu berkata, maka sifat mampu berkata Bang Suma itu tidak bisa terlepas dari dirinya. Tapi sifat berkata, mampu berkata-kata. Dari sifat berkata-kata inilah kemudian menghasilkan perkataan demi perkataan. Dan perkataan demi perkataan yang terlontar dari mulut Bang Suma itu bukanlah Suma. Itu adalah individu baru. Oke, saya paham, Bang. Saya mencoba memahami apa maksud Bang. Tapi saya nggak masuk di logika saya nih. Coba dulu bantu saya. Bagaimana Abang bisa menyebut berkata-kata itu adalah sifat? Kalau Karena sifat pada itu saya tahu gini. Nggak, kalau saya tahu tuh kemampuan. Itu ya, maha pengasih. Kemampuan. Itu ability namanya, bukan adjektif. Kemampuan. Itu ability. Kemampuan berkata-kata. Itu bukan sifat. Kemampuan berkata-kata. Itulah disebut ability. Kemampuan. Nah, berbeda dengan kemampuan. Sifat. Iya, itu bukan sifat. Kemampuan ya kemampuan, sifat ya sifat. Sifat itu maha pengasih, maha penyayang, itu sifat. Kalau maha berkata-kata juga itu bisa main bola. Sifat. Aderion jago main biliar. Nah, itu kemampuan, bukan sifatnya. Bukan sifat Aderion main biliar. Kemampuan berkata-kata, kemahakuasaan untuk melontarkan suatu perkataan itu adalah sifat. Sifat kemahakuasaan untuk berkata. Tidak disifati oleh batu, tidak disifati yang lain. Itu bukan sifat. Nah, kemampuan itu bukan sifat, Bang. Itu menurut logika ya. Menurut logika yang normal. Oke. Menurut saya gunakan itu agar bisa dipahami saja. Jadi kemampuan yang melekat pada diri Bang Suma, yaitu kemampuan untuk berkata-kata kemudian yang melekat pada diri Bang Suma. Kemampuan berkata-kata itu tidak bisa kemudian menjadi individu baru. Tidak bisa keluar dari Bang Suma. Sifatnya tetap Abang melekat itu pada Bang Suma. Baik, sifatnya Abang itu cakap dalam berkata-kata, itu cakap sifat. Tapi kalau kemampuannya kemampuan, sifatnya sifat. Nah itu. Iya, sama seperti saya 55 nomor 11 itu. Tuhan memiliki sifat, yaitu kalam, kemampuan berkata-kata. Nah, kalau dikatakan bahwa kemampuan berkata-kata itu melepas dari Tuhan, itu apa namanya? Tuhannya dipenggal berarti. Sementara itu tidak disifati. Tuhan itu tidak mensifati seperti itu. Makanya ketika Yesus dikatakan dia berasal dari firman, itu tidak salah. Nggak salah. Tapi kalau dikatakan Yesus itu adalah kalam, adalah Allah itu sendiri, itu baru keliru. Contoh misalnya dia datang dan keluar dari Bapa. Dia adalah firman jadi manusia. Ya, kita juga datang dan keluar dari Allah. Keluar dari Bapa. Sama ketika saya analogikan Allah, Tuhan itu ibaratnya gini ya. Ini contoh. Allah itu ibaratkan seperti kendaraan misalnya, taruhlah motor. Kemudian sifat berkata-katanya itu adalah knalpot. Dari knalpot ini keluar suara, instruksi, memerintah, keluarlah suara dari knalpot.
Ketika keluar suara dari knalpot melahirkan asap. Di mana Yesus di situ? Asap. Maka asap ini berasal dari masa knalpot sifat gimana sih Bang? Sifat knalpot. Enggak, ini analogi. Ini analogi. Maka asap ini berasal dari knalpot. Pada mulanya dari analogi Bapak, analogi Bang Suma makin kacau kalau kayak begitu. Coba ketik pernyataan Yesus apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Betul. Coba. Benar. Berarti dia bukan dia bukan ini Bapa. bukanlah Allah. Dia bukan Bapa. Dia itu adalah Sang Firman itu. Oh, bukan. Dia itu adalah Sang Firman itu, di mana Bapa mengutus anaknya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Firman-Nya ini yang diutus. Salah. Kalam tidak bisa terpisah, mulut tidak bisa terpisah dengan manusia. Kalau oneness belepotan pasti ngomong sama Bang Juma nih, Pak. Analoginya adalah mulut tidak mungkin berpisah dari manusia untuk menjadi individu baru. Gak mungkin. Itu analogi sederhananya. Jadi yang saudara-saudara saya, Anda katakan Yesus itu adalah mulut Tuhan. Segala sesuatu yang jadi oleh karena dia. Salah. Yesus itu bagian daripada sesuatu yang diadakan dari mulut Tuhan. Jadi bukan mulut Tuhan yang terlontar. Bukan mulut Tuhan yang terlontar. Saya tanggapi dikit kata-kata Suma, bisa nggak? Iya, silakan. Iya, jadi asal jangan kesurupan aja. Walah, kau yang kesurupan kok. Baru masuk. Jangan gitu nih, Bang Juma ini baik kok. Jangan gitu. Nasihat baik kok langsung ditanggapi. Ya kan kamu selalu kayak gitu. Mana-mana kesurupan. Tenang aja, kau jangan bilang begitu. Lanjut Bang Triwira. Lanjut, kesurupannya lebih duluan. Jadi kau bilang itu kan Yesus itu bukan Allah. Firman itu bukan Allah. Kalau di Alkitab sudah sangat jelas Firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Ya. Nah, terus saya tanggapi dulu ya. Jadi apa yang kamu katakan salah. Itu aja. Jangan kau bilang kita yang salah. Itu yang kedua. Terus tadi kamu katakan bahwa anak Allah yang tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya. Di original text itu mengungkapkan, ya, mengungkapkan. Jadi original text itu mengungkapkan, ya. Nah, apa yang diungkapkan atau dinyatakan? Iya, sudah saya posting tuh di bawah, ya. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Allah? Itu satu, ada 3 penyataannya, tapi satu dulu saya sampaikan. Itu di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Jadi eksistensi Allah adalah roh. Yesus, ya sebentar dulu. Ya sebentar, kau jangan potong lah. Ya. Jadi Allah itu roh. Nah, kalau eksistensi Allah itu roh, kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau firman adalah Allah, berarti Allah itu adalah roh. Firman juga adalah roh. Jelas Yesus? Nah, sebentar. Yesus itu inkarnasi. Oke? Inkarnasi, Allah berinkarnasi, nuzul menjadi daging. Oke, siapa dia? Firmannya yang Anda bahas dengan Bro Ade itu. Firmannya yang terus kenapa dia tidak berkehendak? Sebentar Bang Suma. Ya, firmannya yang berinkarnasi menjadi daging. Jadi daging ini dari mana? Jelas dari surga. Makanya Tuhan Yesus bilang dia dari atas, kamu dari bawah. Jelas ya. Itu yang pertama. Jadi dia itu adalah Allah itu sendiri sesuai dengan masa mulut Tuhan berinkarnasi Firman jadi itu manusia. adalah Allah. Sebentar dulu, kau itu salah, makanya kita luruskan kau itu, ya. Jadi pernyataan-pernyataan Anda itu dari pertama itu salah. Kalau Anda sengaja berarti Anda menyerongkan firman itu. Karena firman itu berbunyi jelas seperti itu. Oke, itu tanggapan saya dulu. Sementara ya. Saya tanggapi. Kalau Anda mengatakan berinkarnasi, berarti mulut Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia, gitu maksudnya? Saya jawab ya. Inkarnasi, jelas ya, inkarnasi itu beda dengan penciptaan. Inkarnasi itu jelas di dalam pada saat malaikat Gabriel datang kepada Maria. Itu implementasinya, apa yang dikatakan oleh Gabriel. Ya, roh Allah yang maha kuasa itu akan menaungi engkau. Dan anak yang engkau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Itu pengertiannya hati-hati loh. Ada kudus, ada anak Allah. Ya,
Jadi kalau kudus itu pasti apa? Kudus artinya dipisahkan ya. Jangan salah lagi ya. Enggak, Berarti dia apakah mulut Ya, Tuhan sebentar, yang bro, berinkarnasi menjadi manusia? Ya, sebentar bro, sebentar. Jadi inkarnasi ini sudah jelas diberi pertanda bahwa anak darah itu akan melahirkan. Berarti ya firman ini itu harus melalui inkarnasinya, harus melalui proses kelahiran manusia. Manusia biasa. Dia ya 9 bulan 10 hari. Makanya pada waktu dia lahir dia disebut anak manusia, punya silsilah. Nah, supaya apa? Dia lahir melalui proses kelahiran manusia. Supaya nyawa yang ada di dalam darah suci itu terbentuk. Untuk apa? Untuk pencurahan di Bukit Golgota. Menanggung manusia. Ya kan? Untuk Dewa Molok. Lari ke sana nanti kita. Ya, sebentar dulu. Supaya kau tahu inkarnasi itu. Nah, orang bahas firman ini. Sebentar dulu. Gimana sih katanya ini? Udah dengar? Ya, jadi pada waktu dia berinkarnasi. Jadi knalpot berubah jadi asap gitu. Sebentar, makanya ini kan begini loh. Inkarnasi itu ada dua. Kan sumber suara ini, sumber suara kamu jangan ngomong dulu. Kau jangan ngomong dulu. Kita jelasin dulu. Kau kan tanya Alkitab di sini, bukan Al-Qur'an. Inkarnasi itu ajaran Hindu. Kita jelasin. Ya. Jadi begini. Iya, berarti knalpot inkarnasi menjadi asap. Sebentar dulu, pada saat dia itu firman itu menjadi daging, dia melalui proses kelahiran manusia. Oke, seperti biasa. Berarti knalpot jadi siapa asap. Dia sebenarnya? Kalau kita lihat proses inkarnasi itu, siapa menjadi siapa? Sangat jelas kan? Yotevave menjadi Yesus. Ya kan? Apa menjadi apa? Sebentar dulu. Apa ini menjadi apa? Lah kau ini mau diajarin, emangnya kau lebih tahu? Knalpot jadi asap gitu maksudnya. Dulu, makanya baca Yesaya 55 nomor 11. Saya mau masuk ke knalpot itu yang kamu bawa pakai pikiranmu. Ya, jadi apa menjadi apa? Apa ini yang sering diperdebatkan? Yang imaterial, Mazmur 33 nomor 9 coba Anda baca. Yang firman itu adalah roh, dia menjadi daging, menjadi benda, menjadi daging. Daging ini dari mana? Berarti daging ini jelas dari firman. Berarti knalpot jadi asap. Daging. Berarti dia itu memang adalah Allah itu sendiri, firman itu sendiri. Berarti knalpot jadi asap. Sebentar. Nah, sebentar. Kenapa dia bisa berinkarnasi? Itu ada dalam Filipi 2 ayat 6-7-8. Ya kan? Walaupun dalam rupa Allah, ini saya mau beritahu, ya dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Kalau tidak itu dilakukan, Tuhan sebentar dulu. Gini, kau itu kalau kebenaran mau dijelaskan, kamu ganggu Kemana terus. ada kebenaran Tuhan mengosongkan diri apa-apaan? Yang kamu ngomong itu sesat. Salah semua, saya jelas. Yang tercatat begitu Bang Suma. Ya jelas kok. Jadi begini, kau diam dulu kalau gitu, jangan ngomong ya. Jadi pada waktu kalau dia tidak mengosongkan dan merendahkan diri, dia nggak bisa ditampung oleh dunia ini sekalipun. Dia juga apalagi mau ditampung oleh rahim Maria, nggak bisa. Dia harus merendahkan diri supaya dia bisa menjadi manusia. Yes, katakan dua kali dulu, lebih jahat. itu proses inkarnasinya. Nah, itu rahasia proses inkarnasi itu jelas dikonfirmasi di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Rahasia ibadah kekristenan itu inkarnasi. Jadi kalau kamu nggak terima inkarnasi, coba Anda jelaskan, sudah. Saudara jelaskan knalpot jadi asap, coba jelaskan knalpot jadi asap. Itu kan pikiran sesatmu itu. Saya nggak pakai itu. Katanya sang firman analoginya beda Bang Suma. Dengarkan. Sumber suara itu adalah knalpot. Bagaimana ceritanya sumber suara ini menjadi asap? Coba. Bagaimana ceritanya? Ini berdasarkan Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Coba. Ya katanya saya mau tanggapi. Kau diam dulu. Ya coba knalpot jadi asap gimana ceritanya? Yang kamu contohkan itu jelas bukan proses inkarnasi. Lah, bukan. Loh, yang Bapak saya itu tadi dengarkan. Anda mengatakan Bapak bersama pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya motor bersama-sama dengan knalpot. Oke? Knalpot itu bersama-sama dengan apa? Itu analoginya. Knalpot itu inkarnasi menjadi asap itu gimana ceritanya? Ya udah gini.
Analogi yang coba. kau bawa itu tidak cocok. Jadi kalau saya mau tegaskan bahwa yang kamu Ini bawakan tidak cocok. itu Bagaimana keliru, Tuhan tak cocok. menjadi manusia, Bung? Tidak pas. Tidak pas. Bang, Knalpot sangat salah. menjadi asap itu tidak cocok. Sudah tercatat firman menjadi manusia, Bang Bagaimana Suma. kemudian? Iya, firman Tercatat, Bang. menjadi Bang manusia. Suma, tercatat firman menjadi manusia. Kehendak Tuhan itu Yesus dikatakan berasal dari yang kamu ngomong itu salah, ilustrasimu dengarkan. salah, analogi Yang juga benar salah. itu adalah asap. Aduh, Silakan satu-satu kawan-kawan dulu. lain. Satu-satu dulu, Bang. Coba. Siapa dulu? Pak Triwira selesai dulu, baru Bang Cuma gitu loh. Enak didengar. Jadi dia sudah selesai. Jadi gini. Jadi asap itu berasal daripada knalpot. Yesus berasal daripada Bapa. Tidak knalpot berubah menjadi asap, bukan Bapa berubah menjadi Yesus. Itu yang perlu saudara harus pahami. Suara yang keluar dari knalpot itu melahirkan asap. Firman yang keluar daripada Allah itu melahirkan Yesus. Itu baru benar analoginya. Oke, saya tanggapi ya. Saya tanggapi Silakan. Bang Suma. Jadi yang Anda contohkan itu sekali lagi saya bilang itu bukan proses inkarnasi. Saya mendorong Anda secara tegas bahwa untuk membuktikan Yohanes 1 ayat 1 itu adalah proses inkarnasi. Bahwa dia adalah firman itu yang menjadi daging. Dan itu dikonfirmasi di banyak ayat firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri mengkonfirmasi itu. Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi mengenai eksistensinya terus banyak ayatnya, tapi saya baru kasih satu ayat penyataannya. Jadi itu yang kamu contohkan itu jelas bukan proses inkarnasi. Kalau inkarnasi jelas, ya kan dia dari firman menjadi daging dan melalui proses dia melalui apa medianya proses kelahiran. Ya kan dia masuk di dalam rahim ini. Rahim inilah yang memproses dia sehingga dia menjadi daging. Supaya apa melalui 9 bulan 10 hari? Supaya nyawa yang ada di dalam darah suci kan? itu terbentuk. Untuk apa darah suci itu? Yang ada nyawa itu, nyawa ganti nyawa. Untuk dicurahkan di bukit Larinya ke Dewa Golgota. Molok kan? Menebus Larinya ke manusia. Dewa Molok. Jelas. Ini jelas. Ini yang paling Larinya ke penting Molok kalau kau itu, supaya boleh Bang. tahu. Ya, Triwira, supaya kita larinya ke bisa Molok. diselamatkan oleh Nggak ada Allah yang inkarnasi itu. Jelas Anda ya? memaksakan knalpot jadi Ya, asap. Anda memaksakan. Kamu yang memaksakan yang salah, kau paksakan mau pingin jadi benar. Ya nggak Loh, bisa Yesus- lah. Yesus Oke? mengakui aku datang bukan atas kehendakku Silakan, sendiri. yang teman-teman lain juga silakan. Jadi benar. Nggak ada yang itu loh. Silakan Bang Ate. Aku datang, Bang, seperti yang tadi sudah saya jelasin. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Dia itu mengutus firman-Nya ke dunia menjadi manusia. Betul, memang firman itu datang ke dunia atas kehendak Bapa. Knalpot Itulah mengutus kenapa asap kami untuk menjadi karbon dioksida. saya kurang sepakat dengan analogi seperti itu. Itu analogi gini, Bang. Nggak gini. Itu aja Kita nggak lebih- sepakat. Bagaimana Tuhan mau jadi manusia? Bukan gini, Bang. Aduh, Kita parah. berbicara tentang ilahi, tapi kita analoginya knalpot. Ya nggak nyambung. Lah, kan Kalau ada knalpot asap, ilustrasinya asap kan ya jelas asap. tuh. Demikianlah Ilustrasi nggak firman-Ku bisa. yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kan gitu. Betul. Yang disuruh itu siapa? Yang disuruh sih adalah dengarkan. Yang disuruh ini adalah makhluknya. firman, Bang. Kok makhluk? Nah. Gimana sih Yesaya 55? Nah, sekarang ketika dia menginstruksikan menjadi bumi, siapa yang diinstruksikan di sana? Bentar dulu. Alam Bumi semesta itu ini bukan kan? yang diinstruksikan. Loh. Instruksikan itu ya firman, Bang. Ntar. Kita Jadilah baca alam ya, semesta, baik-baik, Bang. jadilah siang, jadilah terang, jadilah matahari, jadilah bulan. Baik. Maka yang diperintahkan Nah, siapa? firmannya yang menjadikan, ya, yang diberikan firmannya yang melaksanakan. Firman yang melaksanakan. Beres. Firman yang melaksanakan Iya. kan perintah yang melaksanakan kemudian. Nah, apakah Iya. kemudian bukan. firman ini yang keluar dari dirinya ini melepaskan sifatnya, mulutnya Iya. keluar? Tidak kan? Nah, gini. Kan pelan-pelan ya. Ini ya. Ini kita baca murni aja kita baca. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ku di sini kan Allah, firman kan begitu. Ia tidak akan kembali kepadaku. Ia di sini si firman kan, Bang. Tidak akan kembali dengan sia-sia, betul toh? Tetapi ia firman ini akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Berarti
yang kehendak itu yang keluar siapa? Yang ku kehendak ini kehendak kepada siapa? Kepada Ya, firman kan? Firman Iya, yang terlontar. firman itulah yang keluar, bukan ciptaan. Firman itu bagi kami bukan ciptaan, Bang. Makanya di Yohanes 8 ayat 42, sebentar dulu, Bang. Taruh, Bang, maaf, Bang. Iya, Tong. silakan. Yohanes 8 ayat 42 ini teman-teman, gue juga ngomong buat teman-teman Kristen kok. Bukan cuma buat lo, Bang. Nih, makanya Yesus ngomong, aku keluar dan datang dari Allah, dan aku bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Ini yang dimaksud dengan firman. Oke, Firman inilah yang diutus kehendaknya. Ku kehendaki, Dialah yang keluar. Oke. Jadi saya juga merubahnya ya. Di sini kan kata dabar. Saya baca tanpa menafsirkan. Demikianlah perkataanku yang keluar dari mulutku. Perkataanku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi perkataanku akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini perkataan. Nah, sekarang saya mengeluarkan perkataan, perintah. Maka perintah saya ini karena saya berkuasa, maka ditunaikan oleh yang mendengarkan. Kan begitu? Terkait dengan Yesus, berasal dari firman, malaikat Jibril datang menginformasikan instruksi dari Tuhan, perkataan Tuhan. Maria, Tuhan menginginkan engkau hamil. Apa yang terjadi? Semua jadi. Nah, apakah kemudian yang terlontar dari perkataan Tuhan ini adalah Tuhan itu sendiri? Kan tidak. Tapi makhluk yang kemudian terjadi disebabkan karena Tuhan yang menghendaki. Perkataan, aku mau kau hamil. Tidak akan kembali perkataan itu sebelum terlaksana apa yang diperintahkan. Hamil Maria. Dan itu kita lihat kenyataannya memang begitu kok. Yesus lahir kemudian. Betul. Nah. Betul. Terus? Ya. Kenapa dia jadi Bapa itu sendiri? Jadi Tuhan itu sendiri. Loh, karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Oh, nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa, Bang? Kenapa coba? Bagaimana mungkin Tuhan keluar dari mulut Tuhan? Demikianlah firmanku. Demikianlah aku yang keluar dari mulutku. Aku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi aku akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Masa Tuhan keluar dari Tuhan? Masa Tuhan keluar dari Tuhan? Itu kan bukan bahasa Alkitab. Yang disebut di dalam Alkitab itu firman yang keluar. Oke deh. Kan di situ dikatakan kata P di situ kan bibir, mulut. Berarti kalau demikian mulut Tuhan yang menjadi manusia. Bagaimana ceritanya tuh? Kok mulut yang Tuhan jadi manusia? Firman yang menjadi manusia. Wah, berarti perkataan yang menjadi manusia itu yang menjadi manusia itu si ianya. Si iya ini yaitu adalah firman. Kan di sini ada ini 3 komponen. akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Kan di sini itu ada 3. adalah dia yang keluar. Di sini ada 3 nih. Yang satu adalah Tuhan, kemudian mulut, firman, kemudian perkataan. Kan gitu. Dulu. Kok betul Tuhan ya? sama mulut? Enggak dong. Mulutku itu ya dibilang ya Tuhan lah. Iya kok tuh. Jadi ada enggak. Kok mulut sama Tuhan dibedain? Mulut ini sifat. Mulut ini sifat. Sifat sih Bang. Enggak, maksudnya analogi. Ya nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Tuhan itu kan maha berkata-kata. Tuhan itu maha berkata-kata kan? Dia masih sifat berkata-kata. Mau Anda menarasikan kalimat kerja. Loh, berkata-kata itu kata kerja bukan kata sifat. Iya, tapi kemampuan yang melekat pada diri Tuhan itu adalah kemampuan yang ada dari sejak Tuhan itu tidak bermula, tidak berakhir. Mazmur 33 coba Anda baca, baca 3. Mazmur 33 nomor 9 dulu. 9. Oke, 9. baik. Sebab Dia berfirman maka semua jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Kan gitu. Betul. Amin. Nah, siapa yang memberi perintah di sini? Siapa yang memberi perintah? Ya Allah. Allah. Nah, firman kedudukannya apa? Sebagai firman. Firman kedudukannya pernyataan diri Dia loh. Nah, pernyataan berarti perintah, perkataan berarti perintah. Kan? Maka semua firman itu bukan perintah, Bang. Firman itu bukan perintah. Firman itu kekuasaan Firman Dia. itu perkataan. Firman itu definisi. Perkataan. Itu definisi. Kategorinya itu. Ya, firman itu yang keluar itu yang menjadikan matahari, bulan, bintang gitu loh, Bang. Nah, itu. Firman yang keluar itu yang melaksanakan jadikan bulan, bintang. Nah, firman itu. Oke. Nah, yang menjadikan bulan, bintang. Nah, firman itu yang menjadi manusia, perkataan itu. Bagaimana?
berarti sumber dari instruksi yang menjadi manusia gitu. Berarti Tuhan ketika mengatakan jadilah nasi, maka Tuhan kemudian menjadi nasi gitu maksudnya. Jadilah ayam, Tuhan menjadi ayam. Tidak. Pada hasil itu udah hasilnya. Itu udah hasilnya, Bang. Jadi nasi kayak jadi bumi. Yesus adalah hasil. Itu Yesus adalah hasil. Yesus adalah hasil bukan dari hasil. Bukan hasil. Nah, disitulah kalian terjebaknya. Karena kenapa? Anda membedakan antara ciptaan lain dengan Yesus yang nyata-nyata adalah ciptaan. Coba kita kembali ke Mazmur 33 ayat 9. Baik, nih. Makanya jangan. Oke, silakan. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Betul. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Perintah. Terus. Nah, Yesus di sini sebagai apa? Firman. Iya. Mana ada Yesus di sini sebagai firman? Yesus itu nanti setelah menjadi daging, instruksi yang keluar dari Tuhan. Maka dia memberi perintah kepada Maria, hamil Maria. Tercatat, Bang, firman menjadi manusia. Firmannya yang menjadi manusia, Bang. Gini nih. Nah, sekarang gini. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Ketika kemudian dia memberi perintah kepada Maria agar Maria hamil, apa yang terjadi? Hamil. Nah, apa yang terjadi? Tuhan kemudian masuk ke rahimnya Maria gitu. Iya. Bukan iya, firmannya jadi manusia. Iya atau bukan? Firmannya lahir melalui Maria, nggak masalah. Oke. Silakan saudara-saudara lanjutkan bahas. Saya pamit asar di sini ya. Nanti kita dialog lagi ntar malam. Malam lah Bang ya, lanjutin Bang. Oke ya Dea. Oke Bang, siap Bang. Oke, sip. Oke. Thank you, jaga kesehatan. Makasih. Kamu harus sehat terus. Jaga kesehatan lo Bang. Iya Bang. Oke, thank you. Baik. Saya pamit ya. Bang Kendi, thank you ya. Oke. Makasih. Oke ya. Selamat sore saudara-saudaraku. Baik. Selamat sore. Saya pamit. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Apakah Anda semua berasal dari firman? Knalpot itu telah menjadi asap. Aduh. Pada mulanya adalah motor. Motor itu bersama-sama dengan knalpot. Dan motor itu adalah knalpot. Knalpot itu telah berubah menjadi asap. Aduh, parah. Allahu Akbar. Ketika ditanya apakah sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Ini di sini katanya ada yang mengatakan apa? Yesus itu firman atau bukan? Firman. Ada yang mengatakan bukan. Inilah beratnya ya 1 Korintus 4 nomor 10. Karena jelas sekali data yang ada disajikan. Dia mengatakan ini kitab saya Bang. Iya tahu, itu kitab yang kalian klaim dari agama orang. Tapi ternyata setelah kita minta pertanggungjawaban ya dipleset-plesetkan. Tapi paling tidak sahabat-sahabat dengan tema ini kemudian teman-teman kita itu bisa sedikit menyadari bahwa keliru ketika menganggap Yesus itu adalah firman. Keliru ketika mengatakan asap itu adalah knalpot. Bahkan kalau kita teliti Bible itu ya, Yesus itu bukan asap, tapi racun yang keluar dari asap itu, yang dilahirkan oleh asap itulah yang kemudian disebut bisa dianalogikan seperti Yesus. Tapi ini analogi ya, ini bukan penghujatan ya teman-teman. Jadi Allah boleh dianalogikan, Bapa dianalogikan sebagai motor, firman kalam dianalogikan sebagai knalpot, firman kemudian dianalogikan sebagai asap, dan hasil daripada firman adalah Yesus. Hasil dari asap itu adalah racun. Racun apa yang dihasilkan oleh asap? Saya lupa. Karbon dioksida atau karbon monoksida? Coba. Ada yang tahu nggak? Teman-teman yang mendengarkan saya ini. Cek.
Cek. Yang dihasilkan oleh asap itu apa namanya? Karbon dioksida ya. Ayo teman-teman yang mendengarkan saya ini, tolong supaya berikan edukasi kepada teman-teman kita yang lain. Coba. Racun. Ya, racun ini apa bahasa kimianya apa gitu. Jadi asap itu akan mengakibatkan karbon dioksida atau apa? Karbon dioksida, betul. Karbon dioksida. Jadi kedudukan daripada Yesus di situ itu sama seperti karbon dioksida. Berarti saya sudah benar dari tadi ya kan. Jadi Bapa setara dengan motor, kalam ya atau sifat setara dengan knalpot, kemudian firman setara dengan asap yang keluar dari mulut, yang keluar dari knalpot, lalu kemudian firman itu setelah keluar mengeluarkan kemudian yang dikatakan Yesus, maka asap ini sama mengeluarkan dan hasilnya adalah karbon dioksida, H2O atau C2O. Karbon dioksin ya, C2O. Nah, itu dia. Jadi kedudukannya beda kan? Bagaimana mungkin kemudian karbon dioksida bisa dianggap sebagai motor? Bagaimana mungkin kemudian Yesus bisa disetarakan dengan Bapa? Kalau bisa motor itu disetarakan dengan karbon dioksida yang dihasilkan oleh asap, barulah boleh dikatakan dia setara. Nah, ini analogi yang sederhana sekali teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan sebagai edukasi bahwasanya knalpot motor tidak akan mungkin kemudian berinkarnasi menjadi asap, tidak akan mungkin berubah. Begitu juga dengan Yesus, tidak akan mungkin kemudian sifat Tuhan yang adalah kalam itu inkarnasi kemudian menjadi manusia. Dan itu ketidakmungkinan itu dibuktikan oleh Yesus sendiri. Pertama, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kedua, aku berkata-kata bukan atas kehendakku sendiri. Ketiga, mukjizat, kekuatan dan tanda-tanda yang kulakukan itu bukan berasal dari diriku sendiri. Itulah bukti bahwa kebenaran Islam itu tidak bisa terbantahkan. Oke, ini catatan penting buat kita semua bahwa knalpot tidak akan pernah bisa berubah menjadi asap. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, maha tinggi, adalah mustahil bisa menjadi makhluk yang kotor, najis, dan terkutuk. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi amal jariah buat saya pribadi dan juga buat teman-teman sekalian. Dan terakhir, saya kembali ingin menginformasikan terkait dengan pembangunan masjid kita. Pekan ini teman-teman itu sudah masuk dalam pekerjaan area parkir area parkir ya, halaman masjid kita ya. Itu sudah masuk dalam taraf pekerjaan. Saya mohon dukungan dari teman-teman sekalian. Seperti biasa ya, jumlah tidak menjadi nilai, tetapi keikhlasanlah yang menjadi nilai utama. Kita membutuhkan untuk saling bahu-membahu menyelesaikan area halaman masjid kita. Inti daripada fisik masjid sudah rampung insyaallah, alhamdulillah. Tetapi yang kita sedang konsentrasi ini adalah pelatarannya gitu ya. Karena tidak mungkin bulan Juni, karena rencana kita akan berkumpul, para apologet akan berkumpul di sana untuk pertama adalah peresmian masjid, yang kedua adalah peletakan batu pertama pesantren apologet ya. Jadi pesantren apologet ini akan kita namai pesantren apologetika Nur Maulida. Nah, ini pesantren yang unik karena materinya itu nanti 50-50 antara pembelajaran Al-Qur'anul Karim dengan pembelajaran Bible. Nah, di sini kita akan melahirkan, mengentaskan anak didik, santri dan santriwati yang bisa kemudian menjadi tokoh yang akan menelusuri lorong-lorong di mana dibutuhkan mereka sebagai penceramah, sebagai dai yang membahas dua mata pengajaran, yaitu pesan-pesan ilahi Allah melalui Al-Qur'anul Karim yang kemudian dibuktikan kebenarannya dengan menguraikan data-data di dalam kitab yang dimiliki oleh teman-teman kita dari non-muslim.
Ini sangat penting. Jadi anak didik kita itu diharapkan kemudian bisa memahami Quran dan bisa menjelaskan kemudian Bible, sehingga gerakan-gerakan misionaris pemurtadan itu bisa kita sedikit mengerem mereka dengan adanya anak-anak yang mahir dalam dunia apologet. Jadi teman-teman dari luar negeri, apalagi yang di dalam negeri, apalagi yang ada di Sulawesi Selatan, apalagi yang bermukim di Makassar, silakan nanti Anda berlomba-lomba kemudian untuk mendaftarkan anak Anda semua untuk memahami pengajaran Al-Qur'anul Karim dan juga materi-materi apologet, supaya tidak mudah untuk kemudian terdoktrin dan terdogma ajaran persembahan darah manusia kepada dewa Molok. Untuk itu kitalah yang harus memulai. Jadi acara kita nanti akhir bulan Juni ya. Rencananya peletakan batu pertama itu di tanggal 30 Juni. Jadi teman-teman sekalian yang ingin datang ke pesantren, yang datang bertemu dengan teman-teman apologet, silakan netizen yang ingin menghubungi Unirifa dan Dinda Kores untuk kemudian didaftarkan sebagai saudara yang akan datang berkunjung. Acara kita tanggal 30, yang pertama peresmian masjid, kemudian kedua peletakan batu pertama pesantren apologet, kemudian yang ketiga adalah kurban. Kita akan berkurban juga di tanggal 30 itu. Nah, rencananya teman-teman kita akan menginap selama kurang lebih 3 hari. Kurang lebih 3 hari, dan itu nginapnya di wisata yang ada di sana. Jadi kita tinggal nginap di wisata di sana. Kita siapkan tempat yang ada di sana selama 3 hari 3 malam. Dan nanti ada teman-teman panitia akan menjelaskan apa saja yang menjadi kegiatan-kegiatan kita selama 3 hari 3 malam di sana ya. Yang pasti inti dari pertemuan kita ini adalah silaturahmi untuk mengakrabkan antara apologet dengan netizen yang ada. Ini kesempatan kita untuk bertemu. Yang penasaran dengan Bang Suma, yang ingin mengetahui Bang Suma itu seperti apa dalam hal ketemu langsung, bertatap muka langsung, ya silakan. Ya, silakan datang. Kita akan bersama-sama di sana, makan bersama, salat bersama, tidur bersama. Yang penting jangan mandi bersama. Mandi bersama juga, karena di sana ada kolam renang, betul. Kita mandi bersama, foto bersama, makan bareng dan seterusnya ya. Ya, jadi teman-teman silakan seperti biasa di nomor rekening Bank Tabungan Negara yang tertera di layar kita. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya dan kebersamaannya. Sini sudah masuk waktu asar. Saya Zulkifli Amabas bersama dengan saudara-saudara kita dari Makassar Malap Center Indonesia mengucapkan banyak terima kasih. Sampai berjumpa nanti di bulan Juni. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang mau saya unggah itu, Bang, Kenapa saya kalian tidak menganggap manusia itu adalah Tuhan? bukan, saya tidak mau ngomong tentang apa anggapan Maryam, bukan. Iya, Saya nggak Bang. nanya, Iya, dengar Bang. Mir, Jibril itu jadi manusia. Mir, saya tidak nanya anggapan Maryam itu manusia atau malaikat, enggak. Saya nggak nanya, tapi sekarang saya nanya, manusia yang sempurna di sini itu manusia atau malaikat? Kan dua-duanya. Lu malaikat berarti bukan manusia. Bukan, berarti bukan manusia yang sempurna dong di sini. Dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Kok nggak apa-apa? Itu bukan penjelasan, nggak apa-apa. Saya nggak minta izin. Saya nggak minta izin. Saya minta jawaban. Ini manusia atau malaikat? Malaikat. Malaikat, bukan manusia. Bukan. Nah, ini apa nih manusia yang sempurna? Ya malaikat lah. Loh, malaikat atau manusia? Allah salah tulis itu, Allah salah tulis. Jangan salahin Allahnya, jangan. Kita jangan ngomong Allahnya, jangan, maaf. Jangan salahin Allahnya. Tuhan atau Gue manusia? lagi ngunggah otak mereka ini yang mesti diunggah, bukan mau Allahnya. Tapi ini nggak ambigu jawab. Ya langsung gitu. Ya itulah dia. Makanya Yesus. Boleh nggak aku yang bertanya gantian, Bang?